Proyeksi jiwa Limu tidak bertahan lama. Begitu dia menjelaskan semua yang dia yakini perlu diperjelas dan menyuruh Qin Lai untuk datang ke benua layu surgawi, sosoknya perlahan kabur dan memudar, sebelum akhirnya menghilang seperti awan tipis yang tersebar oleh angin. Beberapa puluh ribu mil jauhnya, di langit di atas laut biru yang luas, sebuah pulau tergantung di tengah awan besar, mengambang di udara. Pulau itu berada beberapa ribu meter di udara, menantang angin yang berhembus seperti awan hitam besar. Dibangun di pulau itu adalah istana yang indah dengan pilar batu giok putih, bangau roh, penyu roh, burung merah, dan semua jenis binatang roh peliharaan lainnya. Ramuan roh yang berharga juga tumbuh di pulau itu. Di sisi timur pulau, Limu dengan tenang berdiri di atas salah satu meja bundar istana. Ichestone Snow Wolf King berjongkok di sampingnya. Melalui cermin besar di depannya yang menyerupai layar, orang bisa samar-samar melihat gunung ramuan, binatang buas, Qin Lai, Song Yu, Li Yi, dan yang lainnya. Pada saat inilah Limu melambaikan tangannya, dan cermin bercahaya tiba-tiba menjadi redup. Adegan ajaib di dalam cermin menghilang tanpa jejak. Tate, aku sudah menangani situasinya. Apakah kamu puas sekarang? Limu berbalik, tersenyum dengan tenang saat dia berbicara dengan seseorang. Jika Qin Lai dan Kuluo ada di sini, mereka pasti akan terkejut dengan orang ini. Dia adalah seorang klan iblis bertanduk yang tinggi dan lebar. Dia memiliki ekor kadal raksasa yang terseret di belakangnya, yang ditutupi dengan duri-duri kecil. Duri ini seperti jarum dan berkilau dengan kilau logam dingin yang terlihat sangat tajam pada pandangan pertama. Di bagian belakang leher siluman bertanduk bernama Tate ini, ada 8 tanduk melengkung yang terlihat menyeramkan. 8 tanduk ini mewakili kekuatan dan status tinggi Tate dalam ras iblis bertanduk. Pria ini adalah prajurit bertanduk 8 dari ras iblis bertanduk. Dia adalah eksistensi yang kuat sebanding dengan alam abadi dari ras manusia. Ras iblis bertanduk akan membangun rute perdagangan rahasia dengan Gunung Pedang Surgawi. Dalam 100 hari, 18 teratai 9 daun yin yang mendalam, 6 buah iblis neraka-neraka, dan setengah kilogram esensi jiwa giok hitam akan siap untuk perdagangan pertama, kata Tate dalam bahasa manusia. Saat dia berbicara, nada hidungnya sangat berat. Dia terdengar seperti sedang mendesah dengan suara rendah. Sangat baik. Melihat Tate akhirnya setuju, Limu tidak bisa menahan tawa. Setelah beberapa saat berpikir, Limu mengubah topik pembicaraan dan bertanya, Qin-san, perjanjian macam apa yang dia miliki dengan ras iblis bertanduk? Bisnis kami dengan Yang Mulia tidak terkait dengan perdagangan kami. Tolong tekan rasa ingin tahu Anda, Tuan. Tate mendengus. Hehe, jika saya dapat membebani Anda dengan pertanyaan lain, di mana Qin-san sekarang? Limu tersenyum dan bertanya dengan mata menyipit. Itu juga tidak ada hubungannya denganmu. Ekspresi Tate kaku. Cucu Qin-san adalah temanku. Teman saya ini telah mencari kakeknya selama ini. Yang saya inginkan hanyalah membantunya, kata Limu dengan serius. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tate mengerutkan kening, lalu tiba-tiba melompat. Artefak roh terbang dengan desain aneh terbang dari awan yang jauh, dengan kuat menangkap Tate. Jika Qin Lai ada di sini, dia akan menyadari bahwa artefak roh terbang ini adalah altar roh neter tulang putih yang telah dibuat beberapa ratus kali lebih besar. Tulang putih ditumpuk dalam bentuk segi 8. Ada 8 tengkorak raksasa di 8 sudut segi 8. Tengkorak ini jelas bukan manusia, tapi dari sejenis binatang raksasa. Pusat segi 8 adalah kolam jiwa yang terbentuk dari hantu, dan roh yang tersiksa. Jiwa-jiwa di dalam kolam jiwa berjuang saat gumpalan energi keruh diekstraksi dari mereka dan diangkut ke pusat altar tulang. Barang pertama akan tiba dalam 100 hari. Saya harap Anda akan bersiap sesegera mungkin. Tate melemparkan kata-kata ini sebelum memerintahkan altar roh neter tulang putih dan menyerbu langsung ke dalam kehampaan, benar-benar menghilang. Menonton kepergian Tate, Limu mengusap dagunya dengan tatapan termenung. Jadi, sepertinya Qin Lai memiliki latar belakang yang cukup. Tuan, ujian berikutnya akan dimulai dalam setengah tahun. Seorang pria berpakaian hijau, yang auranya menyerupai pedang tajam, tiba-tiba muncul di belakang Limu sebelum membungkuk hormat. Limu mengangguk dan berpikir sejenak sebelum berkata, aliansi surga yang mendalam, 8 kuil ekstrim, dan sekte persatuan yang menyenangkan kehilangan beberapa orang karena binatang buas kali ini. Kota surga yang mendalam dan gunung Sky Perching juga rusak berat. Kita perlu menebus kesalahan. Mari kita lakukan dengan cara ini. Anda akan mengambil 5 token pedang atas nama saya dan meneruskannya ke Song Tingyu dan Xie Jingxuan dari Aliansi Surga yang Mendalam, Zhang Chengdong dari Eight Extreme Temple, dan Zhao Xuan dari Joyful Union Sect. Minta mereka memberikan token terakhir kepada Qin Lai. Qin Lai, pria berbaju hijau itu terkejut. Limu tersenyum dan mengangguk.
Ya, dia. Segera. Pria berpakaian hijau itu perlahan mundur. Di Gunung Herbal, setelah proyeksi jiwa Limu perlahan memudar, token perak tetap tergantung di udara. Master Sekte Joyful Union Sekte, Ruan Zantian, menunggu sejenak, dan melihat ada lebih banyak gerakan, dia akhirnya mengulurkan tangan dan mengambil token perak. Masalah ini berakhir di sini. Ruan Zantian mengalihkan pandangannya ke Song Yu, Li Yi, dan Zhao Changsheng sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Terlepas dari seberapa parah kerugian dari aliansi surga yang mendalam dan 8 kuil ekstrim, karena atasan kami telah memberikan perintah mereka, Anda tidak punya pilihan selain menerimanya sebagai takdir. Ekspresi Song Yu dan Xie Yao yang gelap. Mereka berdua menghela nafas. Sementara itu, setelah percakapan rahasianya dengan Limu, Li Yi tampak bersemangat sampai-sampai dia sepertinya melupakan sementara kekalahan Eight Extreme Temple. Qin Lai, beritahu ras iblis bertanduk dan binatang buas untuk meninggalkan benua pasang surut sesegera mungkin, kata Ruan Zantian setelah beberapa saat mempertimbangkan, tersenyum pada Qin Lai. Jawab Qin Lai santai. Kalau begitu, itu saja. Ruan Zantian bersiap untuk menaiki kereta perang kristal biru dan pergi. Pada saat inilah token perak di tangannya menyala. Energi spasial samar tiba-tiba terpancar dari token. Sesaat kemudian, 5 token roh berbentuk pedang yang masing-masing seukuran telapak tangan terbang keluar dari token. 5 token pedang itu seperti pedang terbang mini. Mereka berkilauan dengan cahaya kristal dan energi roh yang terpancar dengan lembut. Pada saat yang sama, sebuah pikiran yang menyerupai pedang tajam muncul dari token perak dan langsung memasuki pikiran Ruan Zantian. Murid Ruan Zantian menyusut. Setelah hati-hati merenungkan pikirannya, dia tersenyum cerah. Saudara Ruan, token pedang dari Gunung Pedang Surgawi ini apakah itu voucher untuk ujian? Song Yu berkata dengan penuh semangat. Mata Xie Yao yang berbinar. Li Yi, yang hendak pergi, berhenti berjalan dan menatap 5 pedang terbang mini dengan penuh semangat. 5 token pedang akan diberikan kepada Song Tingyu, Xie Jingxuan, Zhang Chengdong, Zhao Xuan, dan Qin Lai. Ruan Zantian tanpa sadar melirik Qin Lai dengan ekspresi aneh, tapi itu hanya berlangsung sesaat sebelum dia tersenyum sekali lagi. Setiap token pedang adalah voucher untuk berpartisipasi dalam uji coba. Ini berarti bahwa, dari 3 kekuatan, 4 dari kita akan dapat menuju ke benua layu surgawi dan mewakili Gunung Pedang Surgawi dalam percobaan legendaris. Mata Song Tingyu dan Xie Jingxuan bersinar karena terkejut. Mereka sepertinya tidak tahu tentang detail ujian, dan mereka menatap Ruan Zantian dengan ragu. Ayah, ujian apa ini? Zhao Xuan dari Joyful Union Sekte mengerutkan kening dan bertanya. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang membuatmu sangat senang. Jiwa berwarna darah Sueli terbang keluar dari dahi Qin Lai sekali lagi. Dia sepertinya dikejutkan oleh pembicaraan tentang pengadilan. Percobaan dilakukan oleh kelima benua dan 9 kekuatan perak besar di tanah kekacauan, tetapi apakah Anda tahu persis betapa kejamnya ujian itu? Apakah Anda tahu berapa harga yang harus Anda bayar untuk berpartisipasi dalam uji coba? Saat Sueli muncul, Song Yu, Ruan Zantian, Xie Yaoyang, dan Li Yi tercengang dengan kata-katanya. Aliansi surga yang mendalam, sekte persatuan yang menyenangkan, dan 8 kuil ekstrim adalah pasukan bawahan di bawah Gunung Pedang Surgawi dari benua layu surgawi. Mereka jauh dari benua layu surgawi, dan bahkan Song Yu, Ruan Zantian, Li Yi, dan yang lainnya jarang mengunjungi benua layu surgawi. Mereka hanya pernah mendengar bahwa ujian adalah kesempatan yang sangat berharga bagi para praktisi bela diri muda untuk menenangkan diri. Ada desas-desus bahwa peserta yang selamat dari ujian tidak hanya akan memiliki ranah bela diri yang jauh meningkat, tetapi juga akan diberikan segala macam artefak roh yang berharga, pil roh, dan pengakuan dari semua kekuatan. Namun, setelah mendengar kata-kata Sueli, mereka menyadari bahwa ujian itu mungkin tidak sesederhana yang mereka kira. Akibatnya, mereka semua memperhatikan penjelasan Sueli. Aku berasal dari benua pembantaian surgawi dari tanah kekacauan. Sueli mengungkapkan identitasnya untuk pertama kalinya. Tubuhku yang sebenarnya saat ini berada di tanah kekacauan. Kerumunan segera merasa hormat padanya. Tanah kekacauan terdiri dari 5 benua dan banyak pulau. Wilayahnya sangat luas, dan segala macam kekuatan dan ras asing telah muncul, berbaur, dan berinteraksi satu sama lain. Di 5 benua besar tanah kekacauan, saat ini ada 9 pasukan peringkat perak, ratusan pasukan peringkat tembaga, ribuan pasukan peringkat besi hitam, dan puluhan ribu pasukan peringkat batu kapur. Kekuatan-kekuatan ini kompleks dan kacau, terus-menerus berperang melawan satu sama lain tanpa jeda. 9 pasukan peringkat perak besar telah menjelajahi dan mengungkapkan banyak tanah terlarang dan domain rahasia, menemukan jalan rahasia yang terhubung ke subdunia seperti Nether Realm.
Di tepi alam roh yang luas dan tak terbatas ini, ada banyak alam rahasia dan subdunia. Beberapa ada selama dan bahkan sebelum zaman kuno, dan dibuka oleh praktisi bela diri untuk menjadi dunia yang mandiri. Beberapa ruang bergantung pada spirit realm dalam formasinya, dan mereka berbagi koneksi halus dengan kami. Beberapa praktisi bela diri yang lebih hebat sendiri akan menjadi dunia setelah mereka binasa, pikiran mereka menjadi alam rahasia di mana warisan mereka ditinggalkan untuk mereka yang ditakdirkan untuk menerimanya. Itu semua luar biasa ajaib. Seringkali, lorong rahasia di mana subdunia dapat ditemukan akan ditemukan di tanah kekacauan. Kami menyebutnya alam rahasia. Terkadang alam rahasia itu berisi makhluk hidup, dan terkadang kosong. Kadang-kadang mereka dipenuhi dengan energi roh, segala macam ramuan roh langka, binatang roh yang berharga, dan benda-benda. Beberapa alam rahasia juga berisi rahasia kuno masa lalu, menyembunyikan baik warisan mendalam atau artefak roh yang kuat. Namun, sejumlah alam rahasia tidak dapat menahan gelombang kejut energi yang kuat meskipun mengandung banyak keajaiban di dalamnya. Ada banyak alasan untuk ini. Alam rahasia ini melarang praktisi bela diri yang kuat untuk saling bertarung, atau alam rahasia itu sendiri akan sepenuhnya runtuh dan meledak. Beberapa alam rahasia sengaja dibentuk oleh praktisi yang kuat dengan warisan kekuatan yang sempurna dan artefak roh magis yang tertinggal di dalamnya. Mereka ada untuk memilih penerus, jadi mereka memberlakukan batasan tertentu kepada siapapun yang masuk. Mereka hanya mengizinkan praktisi bela diri dengan alam rendah, seperti praktisi bela diri alam manifestasi atau alam nether passage, untuk masuk dan menerima warisan mereka. Ini juga alasan mengapa banyak dari alam rahasia ini hanya dapat dieksplorasi oleh praktisi bela diri alam rendah. Pakar tingkat yang lebih tinggi dilarang memasuki mereka, atau tidak mampu melakukannya karena ketidakstabilan yang dibawa oleh kekuatan tempur mereka ke dunia, pada dasarnya membatasi mereka untuk masuk. Ketika 9 pasukan peringkat perak besar menemukan jenis alam rahasia ini, mereka hanya dapat mengirim elit alam bawah dari klan mereka untuk menjelajahinya secara rinci karena elit mereka tidak dapat masuk. Di tanah kekacauan, 9 pasukan peringkat perak terus-menerus terlibat dalam perang berdarah. Semua pihak telah mengumpulkan dendam mereka sendiri. Ada banyak contoh di mana, setelah menemukan alam rahasia, mereka akan mengatur percobaan dan mengatur agar orang-orang mereka menjelajahinya. Mereka akan mengambil risiko besar, memberikan artefak roh dan pil roh dan menggunakan murid-murid mereka untuk bertarung dalam pertempuran berdarah demi kehormatan dan ketenaran. Yang disebut percobaan, ini hanyalah perjamuan berdarah yang diselenggarakan oleh 9 kekuatan besar. Meskipun dipenuhi dengan peluang, memungkinkan seseorang untuk memperoleh artefak roh, ramuan roh, dan warisan yang terlupakan, semua ini didasarkan pada asumsi bahwa Anda akan bertahan hidup sampai akhir. Orang-orang yang berpartisipasi dalam ujian semuanya adalah elit dari 9 kekuatan perak yang hebat. Ini adalah orang-orang yang kejam, keras, dan tak kenal lelah yang tumbuh di tanah kekacauan. Nyawa manusia tidak lebih dari rumput bagi mereka. Bahkan jika kalian memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian, kalian hanyalah umpan meriam. Selanjutnya, dari apa yang saya dengar, percobaan yang masuk ini memiliki batasan 1 ranah ekstra, dan hanya mereka yang berada di bawah alam pemenuhan yang bisa masuk. Saya saat ini berada di tanah kekacauan, dan saya mendengar bahwa ada beberapa orang yang jelas bisa menembus ke alam pemenuhan, tetapi dengan sengaja tetap berada di puncak alam nether passage untuk berpartisipasi dalam percobaan ini. Orang-orang ini adalah elit dari elit. Setelah ujian berakhir, mereka mungkin satu-satunya yang selamat. Kata-kata Sueli seperti seember air es yang dituangkan ke atas kepala semua orang. Itu menyebabkan Song Yu, Ruan Zantian, Li Yi, dan yang lainnya terdiam. Mereka hanya mendengar bahwa ujian ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi praktisi bela diri tingkat rendah. Namun, mereka tidak menyadari bahwa itu akan sangat berdarah dan kejam. Ketika Sueli berhenti berbicara, ekspresi mereka saat melihat 5 token pedang segera berubah. Ini adalah token pedangmu. Ruan Zantian mengerutkan kening, tiba-tiba merasa bahwa token pedang di tangannya telah menjadi kentang panas. Dia pertama kali melemparkan token pedang ke Qin Lai. Token pedang seukuran telapak tangan bersinar dengan lingkaran cahaya putih terang. Seperti kupu-kupu, ia dengan lembut melayang ke Qin Lai, dan Qin Lai menangkapnya dengan 1 tangan. Token pedang terasa hangat saat disentuh, dan Qin Lai tanpa sadar melepaskan kesadaran pikirannya untuk menyelidiki token secara mendalam. Dia menemukan bahwa token itu berisi balok pedang keras yang bergabung untuk membentuk gambar gunung pedang surgawi. Itu indah secara ajaib. Token pedangmu. Ruan Zantian membuangnya dengan santai. 4 token pedang yang tersisa masing-masing mendarat di tangan Song Tingyu, Xie Jingxuan, Zhang Chendong, dan Zhao Xuan.
Keempatnya adalah pemimpin generasi baru dari aliansi surga yang mendalam, 8 kuil ekstrim, dan sekte persatuan yang menyenangkan. Mereka semua berada di alam Nether Passage. Kakak Song, Kakak Li, bukankah kita harus membahas pemeriksaan ini secara rinci? Ruan Zantian bertanya dengan ekspresi berat. Song Yu dan Li Yi mengangguk sedikit. Masalah ini akan berakhir di sini untuk saat ini. Ruan Zantian melirik Qin Lai sebelum melompat ke kereta perang kristal biru miliknya. Kereta melaju pergi, menuju ke arah kuil 8 ekstrim terdekat. Ayo pergi, seru Song Yu lembut. Baik Song Tingyu dan Xie Jingxuan melihat token pedang di tangan Qin Lai, mata mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Mereka sedikit mengangguk dan naik ke tenda merah. Tak lama kemudian, artefak roh terbang kereta kristal, kereta emas raksasa, dan tenda merah meninggalkan satu demi satu. Dalam waktu singkat, tidak ada seorang pun dari 3 kekuatan besar yang tersisa di sekitar Gunung Herb. Qin Lai, tolong buka segel ikatan jiwa kami sesegera mungkin. Kami ingin meninggalkan benua Scarlet Tide dan segera melakukan perjalanan ke tempat tertentu. Binatang buas itu meraung dengan panik. Qin Lai, kami juga ingin berangkat ke benua Nether sesegera mungkin, Kuluo juga menyatakan. Oke, Qin Lai tidak membuang waktu untuk berpikir dan langsung menuju ke perut Herb Mountain setelah memasukkan token pedang ke dalam cincin spasialnya. Tak lama, dia, Kuluo, Kulu, Kameng, Duo Luo, dan kelompok Ling Yusi telah tiba di formasi teleportasi spasial di Gua Gunung. Formasi teleportasi yang terstruktur dengan rumit hanya selebar 30 meter. Itu terbentuk dari 18 batu besar, dan lampu saling bersilangan di dalamnya. Simbol yang mengingatkan pada petir melesat di dalam bebatuan, dan ada gelombang energi spasial berbeda yang memancar dari dalamnya. Ada celah selebar sumur di tengah formasi teleportasi. Disinilah batu roh spasial seharusnya ditempatkan untuk memberi daya pada formasi. Tempatkan batu roh spasial ke dalam slot tengah satu per satu, lalu gunakan energi spasial untuk secara perlahan mengaktifkan formasi teleportasi. Ketika saatnya tiba, pusat formasi akan membuat lorong melalui ruang dan waktu yang akan mencapai benua Nether. Jiwa Sueli melayang saat dia menjelaskan semuanya kepada Qin Lai. Akan lebih baik bagi klan iblis bertanduk untuk segera mempersiapkan diri sehingga mereka dapat memasuki pusat formasi teleportasi dalam garis file tunggal yang berkelanjutan. Perjalanan itu bahkan mungkin lebih mengasyikkan daripada lorong bawah yang jahat. Mereka akan langsung mencapai benua Nether hanya dalam selusin detik pusing. Qin Lai mengeluarkan batu roh spasial tetapi tidak terburu-buru untuk menempatkannya di slot. Sebagai gantinya, dia berbalik untuk melihat Kuluo dan yang lainnya, berkata, siapkan klanmu sesegera mungkin. Kuluo segera berbalik untuk memberikan perintahnya. Semua klan iblis bertanduk buru-buru bersiap dan jatuh ke barisan yang teratur. Mereka menyerupai naga panjang yang menghalangi bagian dalam gua. Suruh klan keluarga Ling masuk juga. Ling Yusi berseru dengan nada lembut, mata ungunya redup. Tak lama kemudian, semua klan keluarga Ling muncul di dalam gua saat klan iblis bertanduk dengan sukarela membuka jalan bagi mereka. Bagaimana denganmu, Qin Lai? Wajah mungil Ling Xuanxuan sangat bersemangat saat dia dengan riang bertanya, apakah kamu ikut dengan kami? Mata Ling Yusi bersinar dengan sinar ungu. Aku mungkin tidak bisa datang untuk saat ini. Qin Lai menggelengkan kepalanya sedikit. Mengapa? Ling Feng mengerutkan kening. Saya bukan dari alam Nether. Saya bukan milik benua Nether, dan saya juga tidak dapat menggunakan energi iblis bawah untuk berkultivasi. Qin Lai tersenyum pahit. Selanjutnya, aku harus menemukan kakekku. Ada berita tentang kakekku di tanah kekacauan, jadi aku harus pergi ke sana. Ling Yusi menghela nafas pelan. Apakah itu berarti akan sulit bagi kita untuk bertemu di masa depan? Ling Xuanxuan berteriak kaget. Bagaimana denganmu dan adikku? Ada cara untuk melakukan perjalanan ke benua Nether dari tanah kekacauan. Aku pasti bisa menemukan kalian semua. Qin Lai menatap Ling Yusi dalam-dalam. Tidak apa-apa, pergi membuat diri Anda sibuk. Menemukan kakek Qin San adalah hal yang penting di sini. Ling Yusi berusaha tersenyum, dan dengan nada tegas dia berkata dengan lembut, kita semua dan 3 ras besar dari alam Nether kita sangat terikat dengan kakek Qin San. Saya percaya bahwa kita akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu di masa depan. Kami pasti akan berkumpul lagi tidak lama lagi. Tentu saja, Qin Lai mengangguk dalam-dalam. Mereka saling menatap mata dan keduanya melihat keengganan dan ketidakberdayaan yang mendalam. Bersiaplah untuk bergerak kalau begitu, kata Ling Yusi memberi semangat. Mengerti, seru Qin Lai. Di bawah bimbingan Sueli, dia menempatkan batu roh spasial ke dalam slot satu per satu dan mengaktifkan formasi. Ledakan, cincin cahaya pelangi langsung menyelimuti seluruh formasi teleportasi, dan gelombang kejut spasial yang menakutkan terpancar dari cincin itu.
Masuk satu persatu. Sueli berteriak. Terima kasih, Qin Lai. Kuluo menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada serius, kami akan mengukir semua yang telah kamu lakukan untuk ras iblis bertanduk ke dalam hati kami. Jika Anda membutuhkan kami di masa depan, kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu Anda. Terima kasih, teriak Kameng. Qin Lai, Anda adalah dermawan yang ditakdirkan untuk keluarga Ling. Ling Chengzi juga berteriak. Qin Lai, datanglah ke benua Nether dan temukan aku. Ling Yusi berseru dengan lembut. Saya akan, kata Qin Lai. Klan setan bertanduk dan klan keluarga Ling mengucapkan selamat tinggal sambil berjalan ke formasi teleportasi spasial dan menghilang satu persatu. 1 jam kemudian, semua klan iblis bertanduk, binatang buas, dan klan keluarga Ling telah menghilang ke dalam formasi teleportasi. Formasi berlanjut untuk sementara waktu, lalu tiba-tiba ada gelombang kejut yang menakutkan. Pergi sekarang, ini akan meledak. Kakekmu meninggalkan pintu belakang yang akan menghancurkan seluruh formasi setelah teleportasi berakhir. Sueli berteriak. Qin Lai, yang berdiri di samping formasi teleportasi tampak sedih, buru-buru meninggalkan gua di tengah tangisan Sueli. Tidak lama setelah dia pergi, semua Herb Mountain meledak dari dalam. Beberapa detik kemudian, bilah cahaya spasial yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan benar-benar memusnahkan Gunung Herb. Banyak gelombang cahaya putih kemudian, Herb Mountain telah benar-benar menghilang, hanya meninggalkan lanskap batu yang hancur. Kami masih di sini, Mang Wang meraung dengan nada rendah. Saya tahu. Qin Lai menatap kosong ke Herb Mountain. Hati dan pikirannya belum tenang saat dia mengeluarkan Eye of Frost sekali lagi dan duduk di samping reruntuhan. Dengan kesadaran jiwanya, dia mulai mengisolasi jiwa-jiwa binatang buas yang masih tersegel di dalam sulur-sulur es. Setelah 4 jam, semua binatang buas melihat ke arah langit dan meraung. Mereka semua merasa seolah-olah mereka telah dilahirkan kembali. Segel es di tubuh dan jiwa mereka telah sepenuhnya terlepas. Qin Lai, kita sangat perlu pergi ke tempat tertentu. Kami akan mengingat semua yang telah Anda lakukan untuk ras roh raksasa. Mang Wang juga mengucapkan selamat tinggal pada Qin Lai. Di masa depan, jika kita bertemu lagi, kami pasti akan membalas budi baik yang telah kamu tunjukkan kepada kami hari ini. Qin Lai, masih merasa tidak senang, tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum dan mengangguk. Mengaum, Mang Wang mengeluarkan raungan ledakan. Binatang raksasa mulai dengan anggun menuju ke timur di bawah komandonya. Mereka membuat bumi berguncang, dan menyebabkan gunung-gunung bergemuruh. Saat ras iblis bertanduk, keluarga Ling, dan ras roh raksasa pergi, negeri itu mendapatkan kembali kedamaian dan ketenangannya. Langit telah menjadi benar-benar gelap. Di bawah sinar bulan, Qin Lai duduk sendirian di samping gunung ramuan yang telah direduksi menjadi tumpukan batu yang hancur. Wajahnya berkerut menjadi ekspresi kehilangan yang dalam. Sueli tetap tergantung di sampingnya seperti jiwa, tidak mengatakan apa-apa. Keesokan harinya, ketika sinar matahari menyinari tubuh Qin Lai, dia tiba-tiba berdiri dan berkata, bagaimana seseorang bisa sampai ke tanah kekacauan? Hehe, akhirnya memutuskan. Sueli terkekeh dan bertanya. Qin Lai mengangguk. Ya, sangat bagus. Pergi ke timur. Saya akan memandu Anda sehingga Anda akan mencapai dunia yang paling menarik dengan kecepatan tercepat. Sueli tertawa terbahak-bahak. Sebulan kemudian, di permukaan laut yang beriak, sebuah kapal besar yang berangkat dari benua Scarlet Tide dengan santai menuju ke timur. Kapal ini memiliki total 3 lantai. Lantai bawah dipenuhi dengan biji dan bahan roh, dan lantai kedua dan ketiga memiliki ruangan kecil di mana praktisi bela diri dari semua kekuatan dan alam tinggal. Benua Scarlet Tide selalu berdagang dengan sisi timur benua awan yang mengalir dan benua nasib surgawi. Ketiganya bisa mendapat untung melalui perdagangan bahan roh. Akibatnya, kapal-kapal seperti itu sering datang dan pergi di antara 3 benua. Kapal-kapal itu mengangkut kargo dan orang-orang. Selama seseorang membayar jumlah batu roh yang dibutuhkan, siapapun dapat memesannya. Di bagian belakang kapal, di sebuah kamar di lantai 2, hanya ada tempat tidur dan kamar mandi kecil. Qin Lai duduk tepat di atas tempat tidur. Dia telah tinggal di kamarnya selama lebih dari sebulan terakhir daripada dia berjalan di luar, berkultivasi dengan keras dari hari ke hari. Pada saat ini, dia berada di tahap akhir dari alam manifestasi. Danau jiwanya jernih dan bersih, pikirannya tenang, dan dia akan berkonsentrasi pada kultivasi setiap hari, memurnikan danau jiwanya berulang kali. Dia menggunakan kesempatan ini untuk menstabilkan pikirannya, berniat menembus batasnya sesegera mungkin dan melangkah melalui pintu yang merupakan alam Nether Passage. Menerobos dari alam manifestasi ke alam Nether Passage adalah proses yang sangat sulit.
Banyak praktisi bela diri berkultivasi dengan sungguh-sungguh sepanjang hidup mereka dan terjebak pada rintangan ini, tidak dapat menerobos. Ini berlangsung sampai hari kehidupan mereka berakhir, dan mereka akhirnya akan meninggal dengan penuh penyesalan. Qinlai telah membayar 50 batu roh tingkat 6 yang mendalam untuk menaiki kapal ini menuju ke sisi timur benua takdir surgawi. Selama sebulan terakhir, dia telah berkultivasi dengan harapan menemukan jalan pintas yang memungkinkan dia untuk menerobos ke alam Nether Passage. Sedikit riak jiwa terpancar dari Soul Suppressing Orb di dalam pikirannya. Sueli mengirimkan pesan bahwa dia ingin menghirup udara segar. Qinlai mengangguk sedikit. Benang merah darah keluar dari dahinya, berputar dan menggeliat sebelum perlahan berubah menjadi bayangan jiwa Sueli. Sueli secara sadar menarik auranya agar orang-orang di dekatnya tidak menyadari keberadaannya. Lalu dia berkata, "Nak, berapa banyak batu roh yang tersisa? Biarkan aku memeriksa." Gumpalan kesadaran pikiran Qinlai menyelinap ke cincin spasialnya. Patung kayu yang sangat menarik yang ditinggalkan oleh kakeknya berada di cincin spasial. Ada juga Phantasm Stone, Froststar Stone, Fate Crystals, Ethereal Jades, dan darah segar dari Scarlet Spirit Turtle. Ini semua adalah bahan roh yang pernah diminta Sueli. Selain itu, ada juga sebagian bahan yang digunakan untuk menempa bom mendalam Terminator, Eye of Frost, dan akhirnya tumpukan kecil batu roh. Qinlai telah memperoleh batu roh ini kembali ketika dia masih di sekte persenjataan. Dia melirik mereka. Itu tidak banyak. Perkiraan kasar mengatakan kepadanya bahwa paling banyak ada sekitar 100 batu roh. Kebanyakan dari mereka adalah kelas 6 atau 7 mendalam, dan selusin atau lebih adalah kelas 2 atau 3 bumi. Dia menggosok cincin spasialnya, dan ada kilatan cahaya terang. Tumpukan batu roh di dalam cincin spasial muncul di tempat tidur sekaligus. "Aku hanya punya sisa sebanyak ini," kata Qinlai terus terang. Batu roh yang digali di tanah kekacauan semuanya diproses ulang dan diproduksi ulang sebelum digunakan. Mereka tidak terbagi dengan cara yang rumit seperti di benua Scarlet Tide. Menjelaskan, Qinlai sedikit mengernyit. Batu roh yang digali di benua Scarlet Tide Anda, serta di benua awan mengalir dan benua surgawi takdir di dekatnya, tidak menjalani pemrosesan apapun, dan langsung digunakan sebagai mata uang. Inilah sebabnya mengapa Anda membagi batu roh menjadi 7 tingkatan, seperti artefak roh dan pil roh, berdasarkan berapa banyak energi roh yang terkandung dalam batu roh. Ini sebenarnya cukup merepotkan dan merepotkan jika digunakan untuk trading, kata Sueli. Qinlai mengangguk. Ini benar. Dia juga merasa bahwa membagi batu roh, apakah itu mon atau grade mendalam, 7 kali lagi terlalu rumit ketika tidak perlu kerumitan seperti itu. Sejujurnya, benua Scarlet Tide dan benua awan mengalir mundur dan tidak memiliki cara yang baik untuk memproses batu roh. Kata-kata Sueli jujur dan menunjuk tepat pada inti masalah. Namun, tanah kekacauan berbeda. Setelah menggali batu roh, mereka dapat langsung mengekstrak energi roh dari mereka dan menggabungkannya ke batu roh lain dengan tingkat yang sama, tetapi tingkat yang berbeda. Mereka memiliki cara yang lebih sederhana untuk mengkategorikan batu roh, hanya membaginya menjadi 5 tingkatan umum kelas umum, tingkat mendalam, tingkat bumi, tingkat surga, dan tingkat ilahi. Perbedaan kekuatan roh antara setiap kelas tepat 1000 kali. Sueli menatapnya sambil menjelaskan dengan hati-hati, setiap tingkatan batu roh mengikuti standar yang jelas karena mereka melakukan pemrosesan sebelum membuat setiap kategori. Qinlai segera mengerti. Tanah kekacauan memperlakukan batu roh seperti mata uang dari alam fana. Mereka akan secara menyeluruh memproses batu roh yang mereka gali sehingga setiap batu roh dengan tingkat yang sama akan mengandung jumlah energi roh yang sama. Ini membuatnya nyaman untuk menggunakan batu roh untuk berdagang. Ini seperti dunia fana di mana negara memproses emas, perak, dan tembaga yang mereka gali menjadi batangan dan batangan yang seragam. Batu roh dari tanah kekacauan semuanya diproses setelah digali. Mereka hanya dibagi menjadi 5 nilai menyeluruh. Setiap batu roh kelas mendalam akan memiliki energi roh yang setara dengan 1000 batu roh kelas umum. Ini adalah konversi proporsional 1:1000 di antara batu roh. Menggunakan diferensiasi tanah kekacauan, batu roh yang Anda miliki saat ini hanya sekitar nilai 40 batu roh kelas mendalam dan 5 batu roh kelas bumi. Jika kamu ingin mencapai tanah kekacauan dengan cepat, itu akan sulit hanya dengan jumlah batu roh ini. Sueli mengerutkan kening. Setelah mendengar kata-katanya, Qinlai membeku. Itu mahal. Pertama Anda harus naik perahu ke sisi timur Pulau Spirit Eagle, lalu naik perahu lain dari Pulau Spirit Eagle ke Pulau Simun. Setelah melewati formasi teleportasi Pulau Simun, Anda harus melalui 5 teleportasi perantara lainnya sebelum akhirnya dapat mencapai benua layu surgawi. Naik perahu dari Pulau Elang Roh ke Pulau Bulan Laut akan menghabiskan biaya 5 batu roh kelas bumi,
dan teleportasi menengah dari Pulau Bulan Laut akan dikenakan biaya lagi 18 batu roh kelas bumi. Batu roh yang kamu miliki sekarang masih jauh dari cukup, kata Sueli, menggelengkan kepalanya. Apakah ini caramu sebelumnya pergi ke benua langit layu-layu surgawi? Qinlai bertanya dengan kaget. Apakah kamu memiliki batu roh pada saat itu? Tidak satu pun. Lalu bagaimana kamu melakukannya? Aku merampok orang lain, tentu saja, kata Sueli terus terang. Qinlai menyeringai dan mengangguk. Saya mengerti. Apakah kamu masih memiliki bahan yang aku katakan untuk kamu persiapkan terakhir kali? Melihat senyum Qinlai, Sueli santai dan bertanya dengan serius. Lihatlah. Qinlai meletakkan Phantasm Stone, Froststar Stone, Fate Crystals, Ethereal Jades, dan darah segar Scarlet Spirit Turtle. Kemudian dia mengerutkan kening dan berkata, Blood Spear masih berada di level bawah Nether Battlefield sekarang. Aku benar-benar menyesal pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika kamu tidak pergi, apa yang bisa kamu lakukan? Sueli melengkungkan bibirnya dan tersenyum dingin. Meskipun aliansi surga yang mendalam dan aliansi 8 ekstrim tidak akan lagi menyusahkanmu karena perintah Gunung Pedang Surgawi, itu tidak berarti mereka akan menelan amarah mereka selamanya. Tetap di Tanah Darah Pamungkas adalah pilihan terbaik untuk tombak darah. Mereka akan dapat berkultivasi menggunakan Tanah Darah Pamungkas dan dengan cepat meningkatkan ranah dan kekuatan mereka. Selanjutnya, aliansi surga yang mendalam dan kuil 8 ekstrim tidak akan dapat mengganggu mereka, jadi Anda tidak perlu khawatir. Bagaimana dengan di masa depan? Qinlai menghela nafas. Begitu kita melangkah ke Tanah Kekacauan, dan jika kita dapat kembali ke Sekte Iblis Darah, kita akan dapat menggunakan bahan-bahan ini untuk membangun formasi teleportasi yang mampu secara langsung mencapai Tanah Darah Pamungkas kapan saja. Sueli tertawa aneh. Aku sudah membuat persiapan yang diperlukan sebelum aku meninggalkan Tanah Darah Pamungkas bersamamu. Ketika saya menyuruh Lang Xie pergi ke sana, saya juga meninggalkan beberapa instruksi untuknya. Setelah Anda menetap di Tanah Kekacauan, selama Anda mau, Anda akan dapat membangun formasi teleportasi dan menyambut mereka. Anda akan memungkinkan mereka untuk masuk ke Tanah Kekacauan, jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Formasi teleportasi yang dibangun dari bahan-bahan ini akan dapat terhubung ke Tanah Darah Pamungkas bahkan dari Tanah Kekacauan. Qinlai segera menjadi bersemangat. Bukankah ini berarti dia juga dapat dengan mudah kembali ke benua Scarlet Tide? Sudah kubilang sejak lama bahwa dasar darah Pamungkas agak istimewa. Itu terletak tepat di tengah-tengah benua Scarlet Tide dan Nether Realm. Ruang itu kacau, dan formasi yang saya bangun secara khusus dimaksudkan untuk kondisi unik itu. Sueli penuh percaya diri. Qinlai benar-benar santai. Kereta perang kristal. 2 kereta perang kristal. 2 master sekte besar dari Joyful Union Sect terbang di atas kita. Pada saat inilah kamar-kamar kapal yang menghadap ke laut langsung terbuka. Banyak praktisi bela diri bahkan berlari di geladak dan dengan penuh semangat menatap 2 kereta perang yang berkilauan di langit. Qinlai juga membuka jendelanya, menjulurkan kepalanya. Dia melihat kereta perang kristal Ruan Zantian dan Zhao Changsheng terbang beberapa ratus meter di atas mereka. Hanya pasukan peringkat tembaga yang dapat menikmati artefak roh terbang seperti itu. Saya sangat cemburu. Kalau saja saya bisa bergabung dengan Joyful Union Sect. Bermimpilah, nak. Joyful Union Sect tidak akan menerima sembarang orang ke dalam kelompok mereka. Jadi bagaimana jika itu adalah Joyful Union Sect? Saya mendengar bahwa binatang purba dari benua Scarlet Tide meratakan Profound Heaven City dan Sky Perching Mountain. Bahkan jika mereka pergi ke sana, bukankah Joyful Union Sect tidak akan bisa melakukan apa-apa? Mendesah. Joyful Union Sect hanyalah kekuatan peringkat tembaga. Jika itu adalah kekuatan peringkat perak yang kuat, maka bahkan binatang buas itu tidak akan berani bertindak begitu kejam. Tentu saja, banyak praktisi bela diri di kapal sedang melihat kereta perang kristal yang terbang di langit dan berdiskusi panas tentang mereka. Setelah menatap langit sebentar, Qinlai menutup jendelanya. Karena orang-orang dari Joyful Union Sekte telah pergi, dia tahu bahwa masalah di benua Scarlet Tide akhirnya selesai. Dia dalam hati menebak bahwa sekte persenjataan di rawa beracun mungkin menempelkan diri mereka pada sekte persatuan yang menyenangkan dan menjadi kekuatan bawahan mereka. Dia tidak merasa banyak tentang masalah ini. Tombak darah telah pergi. Tang Siki dan Mo Hai juga telah pergi. Bahkan Lian Rou dan Tong Jihua tampaknya telah mendengarkan sarannya dan meninggalkan sekte persenjataan. Setelah mengalami pengkhianatan Ying Xingran dan 3 pendeta besar, dia sudah tidak memiliki niat baik terhadap sekte persenjataan. Ketika dia kemudian menemukan bahwa pendiri sekte persenjataan sebenarnya hanyalah kegagalan dari sekte artefak surgawi Tanah Kekacauan yang mencuri 12 pilar pola roh mereka,
dan kemudian tiba di Gunung Api dan mendirikan sekte persenjataan, dia semakin tidak menyukai persenjataan. Sekte. 10 hari kemudian, kapal yang membawa banyak material roh dari benua Scarlet Tide ini berlabuh di benua awan mengalir dan menurunkan beberapa kargo. Setelah memuat bagian lain dari material dan personel roh, itu berangkat menuju benua takdir surgawi sekali lagi. Kemudian, setengah bulan berlalu. Kapal besar itu berhenti di benua takdir surgawi selama sehari sebelum menuju ke Pulau Elang Roh. Ini adalah satu-satunya kapal yang perlahan berlayar di laut yang luas dan tak terbatas ini, semakin dekat ke Pulau Spirit Eagle setiap hari. Qinlai disembunyikan di dalam kamarnya sendiri selama ini dan tidak mendengar tentang apapun yang terjadi di luar kamarnya. Dia rajin berkultivasi setiap hari. Hanya pada malam hari dia akan membuka jendelanya dan beristirahat sebentar, melihat laut yang diwarnai merah oleh sinar matahari sore. Namun, setiap kali dia membuka jendelanya dalam 3 malam terakhir dan melihat ke arah laut, dia akan menemukan mayat mengambang. Awalnya hanya ada 1 atau 2 mayat. Belakangan, jumlah mayat semakin bertambah. Hari ini, setelah menatap keluar jendela sebentar, dia memperhatikan bahwa setidaknya ada 30 mayat mengambang di area tertentu. Bahkan ada papan kayu mengambang di laut yang jelas merupakan sisa-sisa yang rusak. Dia secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Selama beberapa hari berturut-turut, semakin banyak mayat mengambang di laut. Hal ini membuat semua praktisi bela diri mulai panik. Tujuan kapal besar ini, yang telah berlayar dari benua Scarlet Tide dan melewati benua awan yang mengalir dan benua surgawi di sepanjang jalan, adalah Pulau Elang Roh. Sepanjang perjalanan, praktisi bela diri telah naik dan turun dari kapal. Tidak hanya jumlah orang tidak berkurang, itu terus bertambah. Sekarang ada total sekitar 300 praktisi bela diri di seluruh kapal. Sebagian besar dari mereka berada di alam pembukaan Natal, alam manifestasi, dan alam Nether Passage, dan menuju ke Pulau Elang Roh untuk mengambil jalan memutar menuju Pulau Bulan Laut. Pulau Simun adalah tempat yang sangat istimewa. Ada formasi teleportasi spasial menengah di pulau itu, yang dapat digunakan untuk melakukan banyak transfer dan mencapai benua layu surgawi di tanah kekacauan. Pasukan di benua layu surgawi mengatur agar orang-orang mengambil alih menduduki Pulau Bulan Laut. Mereka membeli bahan roh langka dari daerah lain di satu sisi, dan menjual artefak roh tingkat tinggi dari benua layu surgawi di sisi lain. Karena itu, semua pasukan dari benua Scarlet Tide, benua awan yang mengalir, dan benua nasib surgawi akan mengatur agar orang-orang pergi ke Pulau Simun dan menjual material roh langka atau membeli material tertentu dan artefak roh tingkat tinggi. Kereta emas raksasa dari Eight Extreme Temple, Flowing Gold Vireclute Ten of Profound Heaven Alliance, dan kereta perang kristal dari Joyful Union Sect dibuat khusus di Pulau Simun dengan jumlah yang sangat besar dan kemudian dibawa ke benua layu surgawi. Pulau Simun dikenal sebagai pusat perdagangan bagi banyak benua di sekitarnya. Darah segar penyu roh merah dan batu roh tata ruang yang Song Tingyu bantu Qinlai dapatkan setelah melalui beberapa salurannya juga dibeli dari Pulau Simun. Semua dari 300 praktisi bela diri aneh di kapal sebenarnya ingin tiba di Pulau Simun dengan melewati Pulau Elang Roh. Wilayah perairan yang mengelilingi Pulau Elang Roh tidak selalu damai. Beberapa orang jahat dan miskin akan secara khusus menjarah kapal-kapal yang lewat. Meskipun beberapa pasukan yang lebih besar di dekatnya tanpa henti mengepung dan membunuh mereka, orang-orang itu cukup licik. Jika situasinya menjadi terlalu intens, mereka akan berperilaku untuk sementara waktu. Setelah semuanya tenang, mereka akan muncul sekali lagi untuk melakukan kejahatan. Ketika orang-orang di kapal secara bertahap melihat lebih banyak mayat mengambang sampai saat ini, mereka mengerti bahwa bajak laut mungkin mulai menjadi liar lagi dan bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Di malam hari, Qinlai membuka jendela untuk melihat laut merah cerah yang diterangi oleh cahaya matahari terbenam. Dia menjadi tenggelam dalam pikiran. Wosh wosh. Sueli tiba-tiba terbang keluar dari Soul Suppressing Orb. Dia memadat menjadi semburan cahaya yang menyerupai bola api yang terus berkedip di depan mata Qinlai. Jiwa Sueli menjadi sangat kabur, seolah-olah akan dibubarkan oleh angin. Dia panik memutar dan berbalik, tak terdengar menjerit seolah-olah dia sedang disiksa. Qinlai menjadi pucat karena ngeri, matanya melebar. Dia menatap Sueli dan jelas merasa bahwa bola jiwa Sueli ini perlahan-lahan semakin melemah. Jiwanya mirip dengan bola api yang akan padam. Itu memberi perasaan bahwa pikiran dan jiwanya akan segera padam sepenuhnya. Selamatkan aku! Selamatkan aku! Sueli, tidak lagi mampu mengucapkan kata-kata manusia dengan mulutnya, hanya bisa memohon bantuan Qinlai melalui kesadaran jiwanya yang lemah. Ekspresi Qinlai berubah drastis, tapi dia tidak tahu bagaimana membantu. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Dia mendesak.
Gunakan kekuatan guntur dan kilat untuk menyegelku. Tekan aku di dalam bola sekali lagi. Sueli diam-diam berteriak. Qin Lai segera bertindak. Begitu pikirannya mengambil tindakan, sinar biru yang tenang dari guntur dan kilat menutupi lapisan jiwa Sueli lapis demi lapis seperti rantai yang mengikat. Dia memperhatikan Sueli dengan cermat, mengendalikan orb penekan jiwa dengan kesadaran jiwanya dan menarik jiwa Sueli dengan pikirannya. Sinar cahaya melesat keluar dari Soul Suppressing Orb, menarik jiwa Sueli yang terluka, yang sekarang terikat oleh guntur dan kilat, ke dalam orb. Ketika jiwa Sueli beristirahat di dalam bola penekan jiwa sekali lagi, cahaya lembut bersinar dari bagian dalam bola dan ke jiwanya yang terluka. Keadaan pikiran panik Sueli tiba-tiba menjadi tenang, dan dia segera berhenti berjuang. Setelah beberapa waktu, Sueli dengan marah berteriak sampai suaranya menjadi serak, berhenti di setiap kata. Jiang Zuze, selama aku hidup, akan datang suatu hari di mana aku harus menyelesaikan rasa sakit yang kau sebabkan kepadaku dan membayarnya 10 kali 100 kali 1000 kali lipat. Apa yang terjadi? Qin Lai bertanya melalui kesadaran jiwanya. Di dalam orb penekan jiwa, Sueli diselimuti guntur dan kilat. Dia juga terbungkus dalam cahaya lembut. Ekspresinya, yang sangat ganas, berangsur-angsur menjadi tenang. Untuk sementara sekarang, kamu membuka segel pada jiwaku dan mengizinkanku untuk bebas datang dan pergi dari orb. Saya awalnya berpikir bahwa ini adalah hal yang baik. Saya tidak memperkirakan bahwa perjalanan ini akan membuktikan sebaliknya karena separuh jiwa saya ini secara longgar terhubung dengan separuh lainnya di tubuh asli saya. Akibatnya, ketika separuh jiwaku yang lain dimurnikan, dibakar, dan dipadamkan, separuh jiwaku ini mengalaminya seperti yang telah terjadi, menderita siksaan yang menyakitkan, jawab Sueli. Lebih spesifik, Qin Lai memasang ekspresi hormat. Aku mengikuti para pengrajin itu ke benua visur surgawi untuk membantumu menemukan jejak kakekmu, Qin San. Saya pergi jauh-jauh ke sekte artefak surgawi dan bersiap untuk menangkap seseorang dan dengan hati-hati menginterogasi mereka. Sueli tampak putus asa dan lesu, namun terus menjelaskan melalui niat jiwanya yang lemah. Pada saat itu, saya menyadari bahwa saya telah ditipu dan bahwa para pembuat itu mengetahui identitas saya selama ini. Mereka sengaja memancing saya ke tempat yang berbahaya. Saya melihat adik laki-laki saya, Jiang Zuze. Dia bekerja dengan para seniman itu dan membunuhku. Aku sudah mati. Jiwa Sueli menjadi tenang setelah kata-katanya diucapkan, tetapi matanya masih berkedip-kedip dengan sinar kebencian yang ekstrim. Dia tidak akan menyerah. Tidak mudah baginya untuk melarikan diri dari pilar pola roh, kembali ke tanah kekacauan setelah perjalanan panjang yang sulit, dan membalas dendam pada musuh dari masa lalu. Dia tidak memperkirakan bahwa dia akan dibunuh lagi saat dia melihat musuhnya sekali lagi. Kali ini, bahkan separuh jiwanya yang lain telah dimurnikan hidup-hidup. Bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak? Qin Lai tercengang. Sueli dengan muram mengingat masa lalu sambil perlahan pulih. Kondisinya tidak biasa. Sebagai bola bayangan jiwa yang terus berfluktuasi, dia sepertinya bekerja keras untuk menahan sesuatu. Jiang Zuze, Anda pasti tidak akan membayangkan bahwa saya masih memiliki setengah dari jiwa saya. Aku masih punya kesempatan. Sueli tiba-tiba mendesis marah. Tenanglah sejenak. Qin Lai berteriak dengan serius. Dengan hanya separuh jiwanya yang menyusut di dalam orb penekan jiwa, Sueli tiba-tiba menghadapi malapetaka. Separuh jiwanya bergetar hebat, seolah-olah berada di ambang kehancuran. Ceritakan tentang apa yang kamu alami, kata Qin Lai dengan sabar. Karena semuanya sudah sejauh ini, dan separuh jiwamu yang lain benar-benar padam dengan tubuh aslimu, akan sangat sulit bagimu untuk membalas dendam dalam waktu singkat. Anda telah berada di sisi saya selama bertahun-tahun dan banyak membantu. Mungkin saya akan dapat membantu Anda di masa depan, tetapi saya perlu tahu apa yang terjadi pada Anda di masa lalu. Sueli dengan panik melolong beberapa saat, lalu perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah beberapa waktu, dia sepertinya akhirnya menerima kemalangannya, dan dia perlahan menjelaskan situasinya. 300 tahun yang lalu, Jiang Zuze dan saya sama-sama anggota Sekte Iblis Darah di benua bencana surgawi. Tuan kami, Mu Yunwu, adalah ketua sekte pada saat itu. Dia memiliki seorang putri tunggal bernama Mo Lingye. Dia juga adik perempuan kami. Jiang Zuze dan saya sangat menyukainya, dan dia juga menyukai kami berdua. Guru dapat mengetahui bahwa baik Jiang Zuze dan saya menyukai Mo Lingye, tetapi saudari junior kami tidak dapat memutuskan sendiri. Untuk mencegah masalah di masa depan, dia menyuruh Jiang Zuze dan aku berjuang untuk memutuskan siapa yang akan dia nikahi. Saya adalah orang yang menang pada akhirnya, dan menikahi Mo Lingye. Saya juga mengambil alih master saya sebagai master sekte Bloodfin Sect dan menjadi pusat perhatian selama beberapa waktu.
Itu adalah hari-hari paling bahagia dalam hidupku. Tapi Jiang Zuze tidak menyerah. Karena saya tidak hanya menikahi adik perempuan junior kami, tetapi juga menjadi master sekte baru dari Bloodfin Sect, dia menganggap saya sebagai duri di sisinya. Untuk mengalahkanku, Jiang Zuze menempuh jalan kejahatan. Mirip dengan Yu Hongxi, dia hidup dengan mengonsumsi darah segar, mengubah dirinya menjadi monster yang bukan manusia atau hantu. Dia diam-diam mengkonsumsi darah orang-orang di sekte kita. Dengan membantai anggota sektenya sendiri, kekuatannya meningkat secara dramatis dalam waktu singkat. Orang-orang dari Bloodfin Sect mati satu demi satu setelah darah mereka dikonsumsi. Hal ini membuat hati masyarakat kita menjadi resah. Guru menyelidiki masalah ini secara pribadi. Adapun saya, sebagai master sekte baru, saya tentu saja tidak mengeluarkan biaya dalam menyelidiki juga. Pada akhirnya, saat kami sedang menyelidiki, Jiang Zuze dan sekutunya dari sekte artefak surgawi berkomplot melawan saya, dan dia menyegel saya di dalam 12 pilar pola roh. Jiang Zuze pertama-tama mengkonsumsi darah segar dari beberapa anggota sekte kami dan dengan paksa menyuntikkan saya dengan campuran darah itu. Memercikkannya ke seluruh tubuh saya, membuatnya tampak seolah-olah saya adalah pelakunya, langsung membuat saya menjadi pendosa bagi sekte tersebut. Aku menjadi sampah di mata tuanku. Dia menyegelku di dalam pilar pola roh selama lebih dari 1000 tahun. Saya selalu menyelidiki setelah itu, tetapi tidak pernah ada hasil. Saya juga diam-diam mencari keberadaan Jiang Zuze, namun masih belum ada informasi. Saat itulah saya tahu, dia telah memperhatikan saya sejak lama. Kali ini, aku ditarik ke area berbahaya yang telah dia atur sebelumnya, dan setengah dari jiwaku disempurnakan olehnya. Separuh diriku yang lain sekarang dapat dianggap benar-benar mati. Qin Lai dapat dengan jelas melihat bahwa Sueli tampak agak sedih setelah menderita cedera yang mengerikan ini. Bahkan semangatnya tampaknya telah menyusut. Dia telah 2 kali menderita kekalahan di tangan Jiang Zuze. Pertama kali, dia secara salah dituduh sebagai iblis penghisap darah dan langsung jatuh dari kasih karunia, beralih dari master sekte yang baru diangkat sekte Bloodfin ke aib sekte tersebut. Dia disegel di dalam 12 pilar pola roh. Ini berlangsung selama 1000 tahun. Kemudian dia akhirnya melarikan diri dari pilar pola roh dengan bantuan Qin Lai dan diam-diam kembali ke tanah kekacauan dalam upaya untuk membalas dendam. Namun, sebelum masalah ini dapat diselidiki sepenuhnya, dia ditangkap oleh Jiang Zuze lagi. Kali ini, hasilnya bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Tubuh fisik dan setengah dari jiwanya benar-benar hancur, disempurnakan oleh Jiang Zuze. Dia saat ini hanya memiliki setengah jiwa yang tersisa, nyaris tidak bertahan di dalam orb penekan jiwa. Setelah menderita 2 pukulan dahsyat berturut-turut, Sueli merasa semua itu sulit untuk diproses. Dia sudah menahannya sejak awal, dan sekarang dia akan menjadi gila karena kebencian. Qin Lai menyaksikan permukaan laut merah terang dari dalam ruangan kecil dengan kerutan di wajahnya. Dia tidak yakin bagaimana menghibur Sueli. Saya lelah. Aku butuh waktu untuk berpikir. Lama kemudian, Sueli menghela nafas panjang dari dalam orb penekan jiwa dan terdiam. Qin Lai menutup jendela dan diam-diam duduk di tempat tidurnya. Dia merasa sedikit gelisah dengan semuanya. Mayat terapung semakin sering muncul di permukaan laut. Ini berarti bahwa jalan di depan penuh dengan bahaya. Ini, bersama dengan pengalaman bencana Sueli, telah melahirkan kesedihan di dalam hatinya. Pikirannya jelas gelisah. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan beberapa papan roh dari cincin spasial dan mulai menuliskan diagram roh yang dia tahu, dengan jarinya sebagai kuas dan energi rohnya sebagai tinta. Dia dengan cepat menjadi sepenuhnya terserap dalam tugas menulis diagram roh dan menjadi tenang. Penyimpanan roh, pengumpulan roh, amplifikasi, dan penguatan ini adalah 4 diagram kuno yang disimpan di dalam orb penekan jiwa. Mereka dimaksudkan untuk membersihkan jiwanya, membasuh naluri kekerasan dalam hatinya, dan menenangkan jiwanya. 4 diagram roh itu ajaib dan sangat kuat dalam hal menenangkan jiwa seseorang. Ketika Qin Lai menulis diagram roh, dia tidak hanya merasa tenang dan damai, bahkan jiwanya tampaknya telah memasuki keadaan magis. Papan roh yang bertuliskan diagram roh dibuang begitu saja. Qin Lai tiba-tiba berhenti menulis diagram roh dan memasuki pikirannya sendiri. Dibentuk dari kesadaran jiwa, danau jiwa yang transparan di benaknya seperti jendela ke dalam hatinya sendiri. Itu bisa mencerminkan segalanya dari ingatan baru-baru ini. Itu seperti cermin diri. Di dalam danau jiwa, sepertinya ada bayangan kabur setipis awan. Bayangan jiwa. Qin Lai gemetar. Menerobos dari alam manifestasi ke alam nether passage tergantung pada pembentukan jiwa sejati seseorang di dalam danau jiwa. Seorang praktisi bela diri akan mengumpulkan jejak jiwa yang tersebar di pikiran mereka dan menyerapnya sedikit demi sedikit, membentuknya menjadi jiwa sejati mereka di dalam danau jiwa.
Setiap orang memiliki jiwa dalam pikiran mereka ketika mereka dilahirkan. Jiwa-jiwa ini tersebar, tak terlihat dan tak berbentuk. Namun, tidak ada keraguan bahwa jiwa itu ada. Sebagai ranah praktisi bela diri tumbuh, tubuh fisik mereka akan diperkuat, dan energi roh mereka akan marah. Mereka secara bertahap akan dapat merasakan keberadaan jiwa mereka sendiri dan mendeteksi jejak dan gerakannya. Jejak jiwa yang tersebar di seluruh pikiran seseorang adalah asal-usul jiwa seseorang. Begitu danau jiwa menjadi tembus cahaya, mereka akan perlahan diserap ke dalam danau jiwa. Danau jiwa yang transparan mampu membentuk medan daya tarik luar biasa yang perlahan tapi pasti menarik semua asal-usul jiwa yang tersebar ke setiap sudut pikiran seorang praktisi bela diri. Tanda kabur di dalam danau jiwa berarti pertemuan sudah dimulai. Bayangan jiwa akan terbentuk setelah asal-usul jiwa dan jejak jiwa mengalir ke danau jiwa. Karena semakin banyak jejak jiwa, asal, dan api berkumpul di dalam danau jiwa, bayangan jiwa secara bertahap akan menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Ketika semua jejak jiwa yang tersebar dikumpulkan ke danau jiwa, bayangan jiwa kemudian akan menjadi jiwa sejati. Setelah jiwa sejati terbentuk, ini berarti bahwa praktisi bela diri telah secara resmi memasuki alam Nether Passage. Mereka akan dapat memanfaatkan jiwa sejati mereka dan melepaskan segala macam teknik misterius. Persepsi dan kepekaan jiwa akan sangat meningkat juga. Ketika jiwa sejati benar-benar terbentuk, jiwa seorang praktisi bela diri akan berubah dari entitas tak berbentuk dan tak terlihat menjadi wujud nyata. Sebagai praktisi bela diri terus marah dan mengeksplorasi pengetahuan lebih lanjut tentang jiwa sejati mereka, tubuh fisik mereka, otot, pembuluh darah, dan lautan roh dan tian akan terhubung ke jiwa sejati mereka. Mereka akan menjalani metamorfosis menyeluruh seolah-olah dilahirkan kembali. Bayangan jiwa. Ini adalah bayangan jiwa. Qinlai diliputi emosi saat dia mengamati bayangan yang sangat kabur di dalam danau jiwanya. Dia tidak mengambil langkah di luar kamarnya begitu lama, berkultivasi siang dan malam tanpa membiarkan sedikit kemalasan. Dia akhirnya bisa melihat sedikit hasil dari kerja kerasnya. Pembentukan bayangan jiwa berarti bahwa dia menerobos alam manifestasi ke alam Nether Passage. Setelah bayangan jiwa dapat dilihat dengan jelas, dan semua asal jiwa telah dikumpulkan dan diringkas menjadi jiwa sejati, ia kemudian dapat dianggap telah berhasil menembus ke alam Nether Passage. Dia tidak sabar menunggu hari itu datang. Berhenti. Suara sedingin es terdengar dari jauh di depan perahu. Di atas perahu berbentuk seperti daun willow, 3 praktisi bela diri muda mengenakan pakaian biru dengan hiasan emas muncul, ekspresi arogan di wajah mereka. Perahu daun willow yang mereka tumpangi tidak terbuat dari kayu, melainkan sejenis logam kebiruan. Di bagian belakang perahu ada slot kartu mencolok yang dilengkapi dengan beberapa batu roh mengkilap. Perahu itu seperti pisau tajam yang bergerak dengan kecepatan luar biasa, langsung bergerak di depan kapal besar tempat Qinlai berada dan menghalangi jalan. Seorang praktisi bela diri muda yang berdiri di bawah mereka dan berteriak keras, "Siapa kamu? Kemana tujuanmu?" Mereka adalah orang-orang dari Asosiasi Bintang Biru. Orang-orang di kapal saling berbisik. "Kami berangkat dari benua Scarlet Tide dan menuju ke Pulau Spirit Eagle. Kami telah secara teratur membayar jumlah batu roh yang diperlukan kepada Asosiasi Bintang Biru. Mengapa Anda menghalangi jalan kami?" Seseorang berteriak dari atas kapal. "Apakah kamu buta? Apakah kamu tidak melihat mayat di sepanjang jalan dan menduga ada sesuatu yang salah?" Tegur pria itu dengan kasar. "Kami memiliki Asosiasi Bintang Biru, bukan? Bukankah kamu bertanggung jawab atas para perompak di wilayah sekitar laut? Hentikan omong kosong itu. Anda akan segera kembali dan kembali ke benua takdir surgawi. Anda tidak akan berangkat ke Pulau Elang Roh sampai Asosiasi Bintang Biru memberi tahu Anda." "Mengapa?" "Cukup pertanyaan. Jika Anda tidak ingin mati, kembalilah saat ini juga. Jika tidak, jangan salahkan kami karena melakukan sesuka kami ketika sesuatu terjadi." Banyak orang telah melangkah keluar dari kamar mereka dan ke geladak kapal. Qinlai ada di antara mereka. Dia sudah lama mendengar tentang Asosiasi Bintang Biru dari Sueli. Dia tahu bahwa Asosiasi Bintang Biru memiliki kekuatan besar di wilayah laut terdekat. Asosiasi Bintang Biru adalah kekuatan peringkat tembaga di bawah Gunung Pedang Surgawi, seperti Aliansi Surga yang Mendalam, Kuil 8 Ekstrim, dan Sekte Serikat yang Menyenangkan. Pasukan ini secara permanen ditempatkan di Pulau Simun dan bertanggung jawab atas pengelolaan pulau atas nama Gunung Pedang Surgawi. Mereka juga bertanggung jawab untuk membersihkan area sekitar dari bajak laut dan menjaga lalu lintas pelayaran di sekitar Pulau Simun. Meskipun mereka semua adalah pasukan peringkat tembaga, Asosiasi Bintang Biru telah mengembangkan diri di Pulau Simun, dan dengan demikian berbagi hubungan dekat dengan Gunung Pedang Surgawi. Mereka memiliki kekuatan yang cukup besar,
dan dikatakan bahwa Presiden Asosiasi Bintang Biru secara pribadi mengenal banyak elit gunung pedang surgawi. Dia berada di puncak alam fragmentasi dan sudah memiliki satu kaki di alam nirvana. Karena itu, tidak ada kekuatan peringkat tembaga di benua sekitarnya yang berani menyinggung Asosiasi Bintang Biru. Bahkan Profound Heaven Alliance, Eight Extreme Temple, dan Joyful Union Sect cukup waspada terhadap Blue Star Association. Mereka tidak akan berani sembarangan menyebabkan masalah di Pulau Simun, dan setiap kali mereka melakukan perjalanan antara Pulau Elang Roh dan Pulau Bulan Laut, mereka bahkan akan membayar batu roh kepada Asosiasi Bintang Biru. Kong Xiang, tidak bisakah kamu berbicara sedikit lebih sopan? Pemuda lain di perahu daun willow berseru dengan suara rendah. Kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melihat orang-orang di kapal, berkata, kami tidak sengaja membuat masalah dengan meminta Anda untuk kembali. Justru sebaliknya, kami dari Blue Star Association melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Saya percaya bahwa Anda melihat mayat mengambang di laut ketika Anda datang ke sini, kan? Banyak orang di kapal itu mengangguk mengiyakan. Sesuatu telah terjadi di depan. Sesuatu yang mengerikan. Jika Anda bersikeras untuk melewatinya, Anda mungkin mendapati diri Anda menghadapi bahaya besar. Ekspresi orang itu sangat serius ketika dia berkata, tidak nyaman bagi kami untuk memberitahu Anda apa yang sebenarnya terjadi, tetapi yang pasti dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa sebagian besar dari Anda akan binasa jika Anda bersikeras untuk melewatinya. Sikap orang ini lebih baik dan lebih tulus. Ekspresi banyak orang berubah ketika dia selesai berbicara. Semua orang merasa cemas ketika mereka melihat banyak mayat mengambang di sepanjang jalan. Sekarang setelah dipastikan bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi di depan, para pengecut di antara para penumpang semuanya berpikir dua kali. Baik-baik saja maka, kami akan kembali. Kami akan kembali ke benua takdir surgawi terlebih dahulu. Kami percaya Asosiasi Bintang Biru. Banyak orang mulai mengungkapkan pendapat mereka. Cepat kembali. Ada hal lain yang harus kami lakukan, jadi kami tidak akan mengganggumu lagi. Pemuda Asosiasi Bintang Biru yang berbicara lembut tersenyum dan mengangguk kepada orang di sampingnya. Perahu daun willow langsung berbalik dan, seperti anak panah yang terlepas, berlayar ke arah asalnya. Banyak orang mengumpat dan mengeluh pelan. Tak satu pun dari mereka yang mau mengambil risiko dan bersiap untuk berbalik. Pada saat inilah aktivitas mengejutkan tiba-tiba terjadi di laut di depan. Pusaran air raksasa berputar dengan gila-gilaan di permukaan laut, dan air laut naik ke langit seperti gunung raksasa. Ini bergerak, itu bergerak lagi. Cek, minggir. Lari. Jeritan praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru terdengar dari depan. Ketika Qinlai berkonsentrasi dan melihat, dia memperhatikan bahwa setidaknya ada 6 perahu daun willow di dekat pusaran air raksasa yang berhamburan ke segala arah. Tiba-tiba, tangan tembaga raksasa terulur dari pusaran air raksasa. Hanya setengah dari lengan telah terungkap di permukaan laut, tapi itu masih mengejutkan sepanjang 30 meter. Itu ditutupi rambut tebal yang tampak seperti rumput laut, yang benar-benar bersinar dengan kilau dingin di bawah sinar matahari. Tangan tembaga raksasa itu mulai bergoyang, menciptakan gelombang besar yang mengejutkan di laut. Banyak perahu daun willow Asosiasi Bintang Biru kewalahan oleh ombak raksasa. Jeritan mengerikan dari para praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru mulai menggema di laut di depan mereka. Berputar, berbalik segera, lari, cek. Untuk apa kamu berdiri di sana? Berbalik dan lari. Lari. Para praktisi bela diri yang menyaksikan keributan itu segera memucat ketika mereka melihat tangan tembaga raksasa terulur dari pusaran air raksasa. Mereka mulai berteriak dengan gila. Jika setengah lengan sudah sepanjang 30 meter, lalu monster macam apa yang bersembunyi di bawah laut dan menyebabkan keributan besar? Qinlai juga tercengang. Perahu daun pedang adalah nama sebenarnya untuk perahu daun willow Asosiasi Bintang Biru. Itu adalah artefak roh laut, kelas bumi 2, dan perahu seperti itu harganya mencapai 200 batu roh kelas bumi. Sword Leaf Boats menggunakan batu roh sebagai bahan bakar, dan bagian luarnya menyerupai ikan yang berenang di laut. Mereka ringan, mudah dikendalikan, dan cepat. Kapal besar yang ditunggangi Qinlai tidak lebih baik hanya karena beberapa kali lebih besar dari Sword Leaf Boat. Jika keduanya bersaing dalam kecepatan, daya tahan, dan kekuatan penghancur, maka kapal besar itu akan kalah jauh dengan Sword Leaf Boat. Faktanya, nilai satu pedang daun perahu melebihi nilai kapal di bawah kaki Qinlai. Pada saat ini, ada banyak pusaran air raksasa di laut di depan mereka, yang diwarnai merah menyala oleh cahaya malam. Gelombang pasang yang sangat besar seperti gunung yang naik dari laut. Sebuah tangan tembaga raksasa tiba-tiba terulur dari tengah pusaran air. Itu terus-menerus mengaduk permukaan laut, menciptakan banyak gelombang pasang yang menakutkan. Satu demi satu,
Sword Leaf Boats diliputi oleh ombak raksasa yang menyerupai iblis laut. Praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru segera mengeluarkan teriakan mengerikan. Qinlai berkonsentrasi dan menyadari bahwa, pada saat pedang daun perahu disentuh oleh tangan raksasa, mereka akan meledak seolah-olah mereka telah hancur. Tubuh logam kapal langsung hancur berkeping-keping dan melayang di permukaan air. Tangan tembaga raksasa terus-menerus mengaduk permukaan laut, menyebabkan banyak pusaran air raksasa mengamuk seperti topan. Mereka menelan banyak praktisi bela diri Asosiasi Biru. Melarikan diri. Baik itu praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru atau yang berada di kapal bersama Qinlai, semua orang berteriak dan menangis dengan keras. Berdiri di atas geladak dan menyaksikan gelombang raksasa melonjak ke arahnya, Qinlai dengan cepat menenangkan pikirannya. Dia tahu bahwa sudah terlambat untuk melarikan diri. Kapal besar ini membawa material roh dan manusia, jadi daya dukungnya tidak buruk. Kecepatannya, bagaimanapun, tidak pantas dipuji. Setelah beberapa saat mengamati, Qinlai dapat melihat bahwa kecepatan tertinggi dari Sword Leaf Boats jauh melampaui kapal besar ini 3 atau 4 kali lipat. Namun bahkan praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru di kapal-kapal itu tidak dapat melarikan diri sementara tangan tembaga raksasa itu mengaduk permukaan laut. Bagaimana mungkin kapal besar ini menghindarinya? Bang bang bang, bum bum bum, ombaknya seperti iblis laut raksasa yang membuka mulutnya, menghancurkan, menelan, dan menghancurkan perahu daun pedang. Praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru semua mati-matian berteriak, takut mereka akan ditelan oleh pusaran air. Mereka memasang ekspresi ketakutan yang intens di wajah mereka, dan mereka berenang di permukaan laut seolah-olah hidup mereka bergantung padanya, mencoba melarikan diri dari pusaran air raksasa secepat mungkin. Namun, pusaran air itu, yang tampak seperti kuncup bunga raksasa, dengan cepat menyapu area itu. Seolah-olah mereka memiliki kesadaran dasar saat mereka mencari di mana-mana untuk praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru yang tersebar. Salah satu pusaran air raksasa tiba-tiba berhenti seolah-olah telah menemukan target baru. Pusaran air di permukaan laut seperti jurang berputar yang dengan cepat menuju langsung ke kapal besar tempat Qinlai berada. Wajah semua orang di kapal menjadi putih. Mereka semua berteriak keras agar kapal melaju lebih cepat. Melihat situasinya suram, wajah Qinlai menjadi gelap. Tanpa ragu, ia menjadi orang pertama di kapal yang melompat ke laut. Gumpalan kabut putih dingin muncul dari pori-porinya membentuk es putih yang menyembur ke air laut di bawahnya. Krak, kekuatan pembekuan Frost Arts dengan cepat membentuk es dari air laut. Qinlai mendarat di es padat, dan bahkan tanpa melihat kapal di belakangnya, dia segera mendorong energi rohnya ke kakinya dan dengan cepat melarikan diri jauh. Es di bawahnya tampak seperti bila es di seberang lautan. Dia tahu bahwa situasinya bukan pertanda baik bagi praktisi bela diri yang tidak melompat ke laut tepat waktu. Melompat, melompat. Seseorang berteriak, menyelam lebih dulu ke laut sambil berteriak. Dengan memimpin Qinlai, banyak orang juga memahami situasinya dan menyadari bahwa kapal yang membawa material roh tidak dapat lepas dari ombak dan pusaran air raksasa. Mereka mengikuti di belakang Qinlai, melompat dari kapal untuk menangkap bahkan kesempatan terkecil untuk bertahan hidup. Ledakan. Gelombang raksasa sepanjang puluhan meter tiba-tiba jatuh saat orang-orang melompat dari kapal. Dek kapal yang rapuh segera retak dan meledak di bawah dampaknya. Kapal besar itu hancur. Dan para praktisi bela diri diekspos. Pusaran air raksasa di laut yang bergelombang membuka mulutnya yang raksasa dan menakutkan sekali lagi dan menelan semua praktisi bela diri yang tidak berhasil meninggalkan kapal tepat waktu. Pada saat ini, Qinlai hanya berjarak 500 meter dari kapal yang hancur. Ketika dia berbalik untuk melihat ke belakang, dia memperhatikan bahwa sebagian besar praktisi bela diri yang berada di kapal yang sama dengannya telah menghilang ke tengah pusaran air. Dia segera menarik pandangan melankolisnya, dan tanpa membuang waktu lagi untuk berpikir, meninggalkan tempat tragis ini secepat mungkin. Dia dengan putus asa bergegas sepanjang waktu. 15 menit kemudian, Qinlai tiba di daerah yang permukaan lautnya tenang. Dia mendengarkan dengan seksama, juga melepaskan kesadaran pikirannya untuk menyelidiki. Dengan pikiran, kesadaran pikirannya terbang keluar dari danau jiwanya seperti sulur, menggeliat dan memanjang seperti kilat tak berbentuk menuju area laut di depannya. Sulur-sulur yang menggeliat itu seperti jemari jiwanya, bergerak, merasakan, dan mencari bahaya. Anehnya, keributan mengerikan di depannya tampaknya perlahan-lahan menjadi tenang. Samar-samar dia bisa mendengar suara praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru yang selamat dari bencana. Dia bisa mendeteksi sejumlah besar energi kehidupan. Ini sudah berakhir. Qinlai terdiam. Setelah beberapa saat berpikir, dia mengendarai es padat di bawah kakinya dan perlahan-lahan melayang ke depan.
Desir-desir-desir. Qinlai mendengar banyak pedang daun perahu kembali dari segala arah. Mereka juga menuju ke area di depannya. Perahu daun pedang itu telah melarikan diri setelah mengenali bahaya tepat waktu, seperti yang dia lakukan sebelumnya. Praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru pasti telah mengetahui bahwa keributan itu sudah berakhir sekarang, itulah sebabnya mereka kembali untuk memeriksa situasinya. Perahu daun pedang tiba-tiba muncul di samping Qinlai. 3 praktisi bela diri yang tampak lelah berdiri di atas perahu daun pedang ini, mereka adalah orang-orang dari sebelumnya yang telah mendesak semua orang untuk kembali. Temanku, keributan sudah berakhir. Akan lebih baik bagi Anda untuk tidak melanjutkan lebih jauh. Jika memungkinkan, Anda harus melingkari area ini dan menuju ke Pulau Spirit Eagle nanti. Keributan ini sering terjadi. Praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru yang berbicara lembut dengan ramah menasihati Qinlai dari tempat dia berdiri di atas perahu daun pedang. Hanya apa yang terjadi? Qinlai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa. Pria itu tersenyum tipis, jelas menolak untuk menjawabnya. Saya melihat tangan tembaga raksasa muncul dari pusaran air. Benda apa itu? Qinlai tidak menyerah dan bertanya lagi. Nak, aku sarankan kamu menekan rasa ingin tahu. Masalah ini adalah rahasia Asosiasi Bintang Biru kami, dan akan lebih baik bagi Anda untuk tidak bertanya tentang apa yang seharusnya tidak Anda tanyakan. Pemuda bernama Kong Xiang mendengus dingin. Oh, saya akan pergi dan melihat sendiri kalau begitu. Qinlai sama sekali tidak memikirkan orang ini. Qinlai harus pergi ke tanah kekacauan, dan untuk melakukan itu, dia membutuhkan batu roh untuk membayar perjalanannya. Menurut penjelasan Sueli, dia saat ini kekurangan banyak batu roh. Sebelum tiba di Pulau Elang Roh, akan lebih baik baginya untuk mengumpulkan batu roh yang dia butuhkan sesegera mungkin sebelum menghalangi perjalanannya. Sebelumnya, ledakan kapal besar menyebabkan banyak praktisi bela diri tersedot ke dalam pusaran air. Sebagian dari praktisi bela diri ini juga terbunuh oleh ombak, jadi ada banyak mayat segar yang mengambang di permukaan laut. Dia ingin pergi dan melihat apakah dia bisa mengumpulkan batu roh yang dia kekurangan dari mayat. Inilah sebabnya dia bersikeras untuk pergi. Bodoh sembrono. Melihat bahwa Qinlai tidak menunjukkan penghargaan atas kebaikan mereka sama sekali, wajah Kong Xiang menjadi dingin, dan dia tampak seperti akan menyerang Qinlai. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Qiu Yun melambaikan tangannya, menghentikan teriakannya, dan tersenyum. Kita punya urusan yang lebih penting, ingat. Kamu beruntung hari ini, bocah. Kong Xiang mendengus. Pedang daun perahu tiba-tiba melesat dan melesat seperti kilat. Qinlai menyeringai dan tertawa kecil. Dia tidak memikirkan ancaman Kong Xiang. Mengontrol es padat di bawah kakinya dengan energi roh, dia dengan tenang mendekati area laut di depannya. Tak lama, dia melihat sisa-sisa perahu yang dia tumpangi dan banyak mayat mengambang. Ada juga banyak perahu daun pedang yang rusak dan mayat praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru bercampur. Kumpulkan perahu daun pedang dan minta orang-orang kita membawa mayatnya. Periksa beberapa mayat itu dan lihat apakah ada yang masih hidup, kata Qiu Yun yang lembut setelah tiba. Praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru mulai mengumpulkan perahu daun pedang tak berawak. Saat mengarahkan SWOT Leaf Boats, mereka mulai menjelajahi daerah itu dan berhenti di samping setiap mayat yang mengambang, menjarah kekayaan mereka dan dengan diam-diam memasukkannya ke dalam saku mereka. Orang-orang mati ini awalnya menuju ke Pulau Simun untuk membeli artefak roh dan bahan roh langka. Orang-orang ini membawa banyak batu roh, atau bahan roh yang berharga. Orang-orang dari Asosiasi Bintang Biru tahu bahwa apa yang disebut pemeriksaan mayat untuk melihat apakah ada orang yang masih hidup, pada kenyataannya, adalah alasan untuk mengambil keuntungan dari kekayaan orang mati. Apa yang kau lakukan? Itu sepupuku yang sudah mati. Keluarkan barang-barang sepupuku dari sakumu. Itu keponakanku. Bahan roh yang kami bawa dalam perjalanan ini ada di tubuhnya. Kembalikan milik kita. Bodoh amat denganmu. Beraninya Asosiasi Bintang Biru mendapat untung dari kekayaan orang mati. Banyak orang telah melompat ke laut setelah Qinlai dan selamat dengan berpegangan pada papan kayu. Tepat ketika mereka menghitung bintang keberuntungan mereka untuk menghindari bencana, mereka menemukan bahwa praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru menjarah mayat mengambang. Orang-orang ini berbagi hubungan dekat dengan almarhum, dan beberapa kekayaan pada almarhum bahkan milik mereka di tempat pertama. Saat mereka melihat bahwa praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru benar-benar mengambil semua kekayaan itu untuk diri mereka sendiri, mata mereka segera menjadi merah saat mereka mengutuk. Diam, kau orang menyebalkan. Anda mengatakan bahwa mayat mengambang ini terkait dengan Anda, tetapi bagaimana Anda akan membuktikannya? Kong Xiang sekarang mengendarai perahu daun pedang sendirian, dan dengan ekspresi dingin, dia bersumpah pada orang-orang yang selamat berpegangan pada papan kayu.
Asosiasi Bintang Biru akan mengumpulkan dan memilah semua harta ini sehingga orang-orang yang benar-benar terkait dengan almarhum dapat datang dan mengambilnya, Qi Yun menjelaskan kepada orang banyak dengan senyum lembut. Ketika Anda datang ke Pulau Simun dan dapat membuktikan hubungan Anda dengan almarhum, kami akan mengembalikan harta benda mereka kepada Anda. Kamu pikir siapa yang kamu coba selingkuh? Apakah Anda benar-benar berpikir kami buta? Kami melihatmu memasukkan semuanya ke dalam sakumu. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda pikir kita semua bodoh? Tidakkah kamu pikir kamu terlalu tidak bermoral? Para penyintas melihat semuanya dengan jelas, jadi tidak mungkin mereka tertipu oleh beberapa kata. Mereka segera berteriak dan bersumpah dengan keras. Kakak Yun, bagaimana menurutmu? Kong Xiang datang dan melihat ke arah Qi Yun setelah beberapa saat ragu. Qi Yun, yang telah menampilkan dirinya sebagai orang yang baik sepanjang waktu, mengerutkan kening pada saat ini. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan, berkata, jika mereka bersikeras mencari kematian mereka sendiri, kesalahan tidak akan jatuh pada kita. Kami akan melakukannya dengan cara lama. Bunuh mereka semua kalau mereka mengoceh tentang hal-hal di masa depan. Kong Xiang tertawa dingin. Sword Leaf Boats tiba-tiba melesat ke arah orang-orang yang selamat. Praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru mengeluarkan artefak roh mereka, tersenyum dingin. Balok es padat yang melayang di bawah kaki Qin Lai tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat anggota Asosiasi Bintang Biru mengendarai pedang daun perahu, berkeliaran di laut seperti kilat, memegang artefak roh yang sangat indah, dan memburu semua orang yang menempel di papan kayu mengambang, batang kayu, dan sisa-sisa kapal. Dia menatap Qi Yun. Karena Asosiasi Bintang Biru telah kehilangan beberapa orang mereka dan ada banyak perahu daun pedang yang kosong, Qi Yun saat ini mengambil satu untuk dirinya sendiri. Sosok yang agak kurus itu berdiri tegak dan tajam di atas perahu seperti pisau. Wajahnya masih menampilkan senyum ramah yang sama, tapi matanya sekarang setajam pisau dingin. Qin Lai akhirnya mengerti mengapa Kong Xiang yang arogan itu akan sangat menghargai Qi Yun. Tidak hanya Qi Yun seorang praktisi bela diri yang telah mencapai alam Nether Passage, dia juga sangat menipu. Diri sejatinya harus dingin dan tanpa ampun. Ide untuk mengambil keuntungan dari kekayaan orang mati dan membantai mereka yang belum mati mungkin adalah miliknya. Terlepas dari jenis kelompoknya, orang dengan alam tertinggi biasanya yang paling dingin, paling kejam, dan dalang dari kelompok itu juga. Asosiasi Bintang Biru jelas bukan pengecualian. Jelas bahwa Qi Yun adalah komandan sebenarnya dari kelompok ini. Qin Lai melihat kembali pada orang-orang yang dikejar. Mereka adalah orang-orang yang, sama seperti dia, telah membawa kapal besar menuju Pulau Spirit Eagle. Alam mereka juga mirip dengan miliknya, di sekitar tingkat alam manifestasi. Ada sangat sedikit orang yang telah mencapai alam Nether Passage. Praktisi bela diri dengan alam yang kuat biasanya memiliki latar belakang dan identitas yang sangat kuat. Di benua Scarlet Tide, benua awan yang mengalir, dan benua surgawi takdir, praktisi bela diri Rilem Pemenuhan akan dianggap sebagai individu terkenal. Orang-orang ini akan memiliki tunggangan roh atau perahu khusus mereka sendiri. Mereka tidak perlu masuk ke kapal kargo seperti itu bersama yang lain. Menurut pengetahuan Qin Lai, pasukan tembaga seperti Profound Heaven Alliance dan Eight Extreme Temple menggunakan kapal pribadi mereka saat bepergian antar benua. Kapal yang bersedia menerima seseorang seperti Qin Lai, yang identitasnya dipertanyakan, biasanya tidak memiliki pendukung yang kuat untuk mendukung mereka. Para penumpang adalah praktisi bela diri tingkat rendah atau penyendiri. Di antara orang-orang ini, tidak akan ada elit yang benar-benar kuat. Ini juga mengapa Qi Yun dan Asosiasi Bintang Biru tidak memikirkan kehidupan orang-orang ini. Bahkan jika masalah itu terungkap di masa depan, mereka tidak perlu khawatir tentang kekuatan berbahaya yang datang setelah mereka. Karena almarhum tidak memiliki latar belakang yang kuat. Bum bum bum. Semangat semangat. Retak retak retak. Sebagian besar anggota Asosiasi Bintang Biru berada di alam manifestasi. Hanya ada beberapa orang yang telah mencapai alam Nether Passage. Alam mereka sebenarnya cocok untuk orang-orang yang tersebar di seluruh laut. Mereka tidak hanya memiliki jumlah, menghitung hingga sekitar 40, tetapi peringkat artefak roh mereka juga lebih tinggi. Praktisi bela diri yang telah mencapai alam Nether Passage seperti Kong Xiang bahkan mengenakan baju perang. Mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah dan artefak roh. Perahu daun pedang yang mereka kendarai juga secepat kilat. Karena keserakahan Asosiasi Bintang Biru, adegan berdarah terjadi di laut yang baru saja kembali tenang. Saat cahaya artefak roh bercampur, dan saat Sword Leaf Boats berlayar melintasi laut, mencegat yang selamat sebelum membunuh mereka satu persatu, mayat baru mulai menumpahkan darah ke laut. Saya mengatakan kepada mereka untuk berbalik sejak lama.
Mereka tidak mau mendengarkan dan terus berjalan menuju kematian mereka sendiri. Kong Xiang menyeringai sambil melambaikan tombak ular yang ditutupi pola seperti ular. Bayangan ular hijau tua melesat dari tombaknya dan bergegas menuju orang-orang yang tenggelam seperti kilat. Splur, salah satu bayangan hijau gelap menembus dada orang yang tenggelam dan memperlihatkan lubang berdarah seukuran kepalan tangan. Aku akan membawamu bersamaku. Orang yang berteriak keras tiba-tiba keluar dari air, terlihat seperti dia akan menyeret Kong Xiang bersamanya ke dalam kematian. Mati. Kong Xiang tertawa dingin, dan dengan goyangan tombak ular di tangannya, 7 bayangan ular hijau tua segera melesat keluar. Seperti ular roh, mereka menggigit tubuh orang itu dan meninggalkan 7 lubang berdarah di dalamnya. Tubuh orang yang menyerbu keluar dari laut berhenti di udara sebelum kehilangan semua tanda-tanda kehidupan, jatuh ke laut sekali lagi dan berubah menjadi mayat mengambang berdarah. Kong Xiang tertawa aneh dan mendekati tubuh itu sambil mengarahkan pedang daun perahu. Dia merebut karung kulit binatang dari pinggang tubuh. Batu iblis api, giok roh air, tembaga cahaya biru. Keberuntunganku bagus hari ini. Sambil tersenyum, Kong Xiang mengeluarkan barang-barang itu dari karung kulit binatang dan melemparkannya ke dalam cincin spasialnya satu persatu. Baru kemudian dia dengan santai membuang karung kulit binatang itu dengan puas. Setelah selesai, dia melihat ke arah laut sambil tertawa terbahak-bahak, dan berteriak pada teman-temannya yang bersorak, pastikan selesai dengan bersih. Jangan membawa masalah apapun kepada Saudara Yun. Selama kita mengikuti jejak Saudara Yun, kita akan menikmati kemewahan yang luar biasa dan akhirnya bisa memasuki alam Nether Passage. Kami akan mematuhi perintah Saudara Yun. Tidak ada yang salah selama kita mengikuti jejak Saudara Yun. Kita bisa mendapatkan banyak kredit, material spirit, dan batu spirit dengan melakukan ini. Sungguh ide yang luar biasa. Praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru yang mengendalikan perahu daun pedang dan membantai semua orang yang tenggelam tertawa terbahak-bahak, memasang ekspresi bahagia di wajah mereka. Seolah-olah rekan almarhum mereka yang baru saja dilahap oleh pusaran air raksasa tidak ada hubungannya dengan mereka. Pada titik ini, hanya ada 9 orang di laut yang belum mati. Ke-9 orang ini sangat menyesali tindakan mereka sehingga mereka berharap dapat memutar kembali waktu. Jika mereka tahu bahwa anggota Asosiasi Bintang Biru ini kejam, mereka tidak akan mengucapkan sepatah kata pun sekarang. Lihat kekacauan ini. Tidak hanya orang menyebalkan dari Asosiasi Bintang Biru ini ingin mendapat untung dari kekayaan orang mati, mereka juga berencana untuk merebut kekayaan orang yang hidup untuk diri mereka sendiri. 9 orang yang tersisa memegang papan kayu apung dan kayu gelondongan. Mereka sama sekali tidak memiliki harapan untuk melarikan diri dari praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru yang mengendarai pedang daun perahu. Melihat bahwa perahu daun pedang Asosiasi Bintang Biru sedang menuju ke arah mereka, mereka semua mempelajari pelajaran mereka dan dengan cepat terjun ke laut. Dengan melakukan ini, mereka akan berjuang di ambang kematian dan menunda kematian mereka sebanyak mungkin. Aku yakin kamu akan keluar pada akhirnya. Kong Xiang berteriak dan memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi permukaan laut saat mereka akan muncul kembali. Saat orang-orang itu muncul kembali, Kong Xiang dan yang lainnya akan segera menghancurkan mereka dengan artefak roh mereka. Pada saat inilah balok es padat di bawah tubuh Qin Lai akhirnya mulai bergerak sekali lagi. Dia menuju ke anggota Asosiasi Bintang Biru. Dari atas perahu daun pedang, Qiu Yun tidak melakukan apa-apa selain tersenyum ramah dan menonton Kong Xiang, yang mengeluarkan perintah atas nama Qiu Yun dengan ekspresi tenang. Saat dia melihat Qin Lai datang di atas balok es yang padat, Qiu Yun akhirnya bertanya, mengapa harus sampai seperti ini, teman? Dia telah melihat Qin Lai beberapa waktu lalu. Faktanya, alasan dia menyarankan Qin Lai untuk tidak mendekat lebih awal adalah untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Dia sudah melihat bahwa Qin Lai mengenakan cincin spasial. Qin Lai mungkin hanya berada di alam manifestasi, dan karena itu bukan ancaman baginya, tetapi fakta bahwa seorang praktisi bela diri alam manifestasi belaka yang memiliki cincin spasial berarti bahwa Qin Lai kemungkinan besar memiliki semacam latar belakang. Dia bahkan mungkin anggota pasukan peringkat tembaga yang setara dengan Asosiasi Bintang Biru. Selain itu, es di bawah kaki Qin Lai tidak hanya dapat mengapung di laut, tetapi juga memungkinkan Qin Lai untuk bergerak dengan cepat. Ini membuat Qiu Yun merasa berhati-hati di dalam. Dia tidak yakin dengan latar belakang Qin Lai, dan dia takut para elit pasukan peringkat tembaga akan menyelidiki jika Qin Lai mati di sini. Karena Qiu Yun takut akan potensi masalah yang mungkin ditimbulkannya, dia berusaha membujuk Qin Lai lebih awal, dan berharap dia akan pergi. Dia sangat menyadari fakta bahwa apa yang mereka lakukan bahkan lebih buruk daripada bajak laut. Jika itu terungkap, dia pasti akan menanggung akibatnya. Namun,
Dari saat Qin Lai menolak untuk mengindahkan nasihatnya, secara resmi melangkah ke wilayah ini dan menyaksikan mereka melakukan pembunuhan, dia sudah merencanakan untuk membunuh Qin Lai. Dia tidak akan pernah membiarkan masalah ini terungkap. Alasan mengapa Qi Yuyun tidak berpartisipasi dalam pembantaian adalah karena dia diam-diam memperhatikan Qin Lai. Saat Qin Lai menunjukkan tanda-tanda akan pergi, dia akan segera mengejarnya dan membunuhnya berapapun biayanya. Namun tidak peduli seberapa hebat imajinasinya, dia tidak bisa menebaknya. Bukan hanya Qin Lai yang tidak mencoba melarikan diri, dia juga mendekat bahkan setelah mengamati pembantaian itu. Hasil irasional ini membuat Qi Yuyun menjadi curiga dan waspada. Kong Xiang, seru Qi Yuyun dan melirik Qin Lai, mengisyaratkan dengan matanya. Kong Xiang segera mengerti maksudnya dan bergegas menuju Qin Lai dengan pedang daun perahunya sambil tertawa keras. Nak, Saudara Yun tidak ingin menimbulkan masalah dan, setelah melihat cincin spasial Anda, sudah menyarankan Anda untuk pergi. Namun saya melihat bahwa Anda adalah anak bodoh yang tidak bisa tidak mengorbankan hidup Anda. Sekarang setelah Anda melihat apa yang telah kami lakukan, Anda tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk pergi bahkan jika Anda mau. Kong Xiang mengangkat tombak ularnya, dan cincin cahaya roh hijau muncul di lengannya sebelum memasuki pola seperti ular dari tombak itu. 7 sengatan ular, desisan ular roh yang tiba-tiba datang dari dalam tombak. Lengan Kong Xiang mulai bergetar, dan 7 bayangan ular hijau tua menyerbu ke tempat terbuka. Qin Lai menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia memasang senyum kejam di wajahnya. Qin Lai menginjak sudut balok es, dan es biru laut berubah menjadi perisai, langsung naik dari laut. Permukaan es biru laut bersinar dengan warna prismatik di langit malam, langsung menghalangi jalur 7 bayangan ular hijau tua. Prak-prak, perisai es hancur saat serpihan es berserakan di mana-mana. Bayangan serpentin hijau tua juga menghilang karena dampak berat dari energi roh. Pada saat yang hampir bersamaan, Qin Lai menginjak permukaan laut, seolah-olah sedang menginjak cahaya es yang keras, dan muncul di depan Kong Xiang dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengambil satu napas. Badai es! Qin Lai berteriak, dan dengan keras, laut di bawahnya meletus dengan pecahan es yang menyerupai bilah terbang. Fragmen es itu seperti badai es yang kental yang melesat ke arah Kong Xiang. Kong Xiang berada di tahap awal alam Nether Passage, dan persepsi jiwanya sangat tajam. Dia sudah merasakan ketika Qin Lai membuat energi esnya menembus permukaan laut dan memadatkan pecahan es. Ketika pecahan es meledak ke arahnya, tidak hanya ada perisai tipis cahaya hijau di sekitar tubuhnya, baju zirah yang dia kenakan, yang ditenun dari tulang ular, juga melepaskan lingkaran es yang dingin. Itu adalah perlindungan berlapis ganda. Prak-prak. Es itu menghantam penghalang lampu hijau, dengan cepat mendistorsinya selama beberapa detik sampai tiba-tiba meledak. Fragmen es kehilangan momentum dan nyaris tidak bisa menyentuh baju besi Kong Xiang, menghilang tanpa jejak. Namun, Kong Xiang tidak terlihat santai sama sekali. Ekspresinya bahkan berubah tiba-tiba. Ini karena, dari bawah penutup pecahan es, Qin Lai telah tiba tepat di depannya, berdiri di atas perahu daun pedang. Qin Lai mengepalkan tinjunya. Rem, suara gemuruh yang tumpul bergema dari tinjunya, dan bola cahaya yang terang dan menyilaukan dengan ganas meledak ke arah dada Kong Xiang. Ledakan. Sebuah bola cahaya menyilaukan bercampur dengan sulur petir meledak di dada Kong Xiang. Armor perang yang ditenun dari tulang ular yang dikenakan Kong Xiang langsung memancarkan cahaya listrik yang cemerlang. Dadanya berkerut ke dalam, dan suara patah tulang dada terdengar pada saat ini. Bang! Kong Xiang diledakkan langsung dari Sword Leaf Boat. Dia jatuh ke laut, tenggelam. Zes zes zes. Sulur petir melilit lengan Qin Lai seperti tali perak yang cerah sebagai energi guntur yang ganas terpancar dari tinjunya yang terkepal erat. Sedikit kemegahan bersinar dari matanya saat dia melihat ke bawah Sword Leaf Boat dan mencari sosok Kong Xiang. Dia bisa dengan jelas merasakan energi roh guntur yang baru saja dia tembakkan mengamuk di dalam dada Kong Xiang, menghancurkan daging dan sarafnya. Dia bahkan bisa merasakan Kong Xiang melakukan semua yang dia bisa untuk mencegah tubuh fisiknya rusak parah, memadatkan jejak energi roh hijau untuk bertahan melawan petir yang ditembakkan Qin Lai. Dia belum pernah mengalami sensasi aneh seperti itu. Qin Lai tidak berpikir bahwa dia akan dapat secara samar-samar merasakan energi roh guntur yang dia tembakkan ke tubuh musuh, bahkan secara samar-samar mengendalikan tingkat kerusakan dan aktivitasnya juga. Mungkinkah ini karena bayangan jiwa yang terbentuk di dalam danau jiwa? Karena itu semacam jiwa sejati. Ini pasti masalahnya. Mata Qin Lai berbinar dan dengan cepat menebak inti masalahnya. Dia tahu bahwa, setelah periode kultivasi yang keras, indranya akan sangat meningkat ketika bayangan jiwa samar-samar muncul di dalam danau jiwanya. Kekuatan guntur dan kilat yang dia tembakkan berasal dari dalam lautan roh dantiannya. Itu memiliki hubungan yang halus dengannya.
Karena wilayahnya tidak mencukupi di masa lalu, dan indranya belum cukup kuat, dia tidak dapat benar-benar merasakan energi rohnya setelah energi itu meninggalkan tubuhnya. Sekarang, bagaimanapun, hal-hal yang berbeda. Dengan indranya yang ditingkatkan, selama energi roh miliknya, dia masih bisa merasakan gerakannya secara samar-samar bahkan setelah energi itu meninggalkan tubuhnya dan lautan roh dantiannya. Karena Kong Xiang tidak dapat dengan cepat mengeluarkan kekuatan guntur dari tubuhnya, Qin Lai dapat memastikan posisinya. Menyipitkan matanya, Qin Lai memegang tangan kirinya di atas permukaan laut dan terkekeh pelan. Wosh wosh wosh. Gumpalan kabut putih beku mengalir dari telapak tangannya dan tenggelam ke laut seperti asap. Air laut di bawah tempat tangan kirinya digantung dengan cepat membeku, menjadi es yang tebal. Ukuran es tampak membesar, dengan cepat mempengaruhi lingkungan sekitar. Qin Lai akan membekukan bagian kecil dari permukaan laut ini, memaksa Kong Xiang menderita pukulan yang membuat frustrasi ketika dia mencoba melarikan diri dari air. Krak, es padat setebal setengah meter tiba-tiba meletus saat tubuh Kong Xiang menusuk keluar seperti pedang. Dia telah bersembunyi di bawah, bersiap untuk menerobos permukaan dan melawan Qin Lai saat penjagaannya turun. Dia akan membuat Qin Lai membayar. Namun dia malah menabrak es tebal. Dia keluar dari laut, tetapi kepalanya benar-benar kacau setelah kepalanya menabrak es terlebih dahulu. Kemudian dia mendengar tawa aneh Qin Lai. Aura dingin yang mengerikan tiba-tiba mendekat melalui kabut putih, dan Kong Xiang segera menyadari bahwa dia dalam bahaya. Sayangnya, itu sudah terlambat. Sebuah bilah yang terbentuk dari es berkilauan di kabut putih dan menusuk langsung ke dada Kong Xiang. Dingin yang menusuk tulang dilepaskan dari bilah es, dan sulur es menyelinap langsung ke an internal Kong Xiang. Dada Kong Xiang sudah terluka parah setelah menderita ledakan guntur, dan sekarang an dalamnya ditusuk oleh bilah es dan ditembus oleh hawa dingin yang sangat dingin. Lapisan es tipis terbentuk di permukaan tubuh Kong Xiang, dan kehidupan di matanya perlahan memudar saat rasa dingin meresap semakin dalam. Berdiri di pedang daun perahu, Qin Lai mengulurkan tangannya dan menarik cincin spasial dari jari Kong Xiang. Dia melihat ke dalamnya dengan gumpalan kesadaran pikiran. Dia segera mengungkapkan tampilan ceria dan mengangguk sambil tertawa. Dan inilah biaya perjalanan kami. Setelah dia selesai, Qin Lai terbang ke bagian belakang SWOT Lift Boat dan menekan tangan ke slot batu roh yang ada di sana. Setelah beberapa saat merasakan, dia kurang lebih mengerti bagaimana pedang daun perahu berfungsi. Perahu daun pedang adalah artefak roh laut, dan termasuk dalam kategori artefak roh yang didorong oleh batu roh. Ada diagram roh komposit di dalam slot tempat batu roh ditempatkan. Diagram roh gabungan ini dibuat dari 6 diagram roh berbeda yang akan mengaktifkan energi batu roh dan mengendalikan arah perahu daun pedang. Dengan penguasaan Qin Lai atas diagram roh, meskipun dia mungkin tidak segera memahami cara kerja diagram roh gabungan, itu masih sepotong kue untuk memahami bagaimana perahu daun pedang berfungsi. Gumpalan kesadaran jiwanya menyelinap ke SWOT Lift Boat. Gumpalan itu akan mengontrol diagram roh berbentuk kemudi dan mengontrol arah perahu. Perahu daun pedang di bawah kaki Qin Lai segera meraung, dan dengan dorongan pikiran, itu berubah arah dengan kelincahan yang luar biasa, menuju wilayah laut di mana pusaran air raksasa pertama kali muncul. Adapun pertempuran antara Asosiasi Bintang Biru dan 9 korban yang tersisa, Qin Lai tidak memiliki niat untuk ikut campur sama sekali. Dia telah memperoleh cincin spasial Kong Xiang, dan ada banyak artefak roh acak dan ratusan batu roh kelas bumi di dalamnya. Baginya, dengan batu roh ini di tangan, dia akan bisa memasuki tanah kekacauan dengan mudah. Saudaraku, kita berbagi musuh yang sama. Jika kita bergandengan tangan dan berusaha sekuat tenaga melawan Blue Star Association, kita mungkin masih bisa selamat dari ini. Sementara dia meninggalkan tanah pertengkaran ini, seorang pria kekar berwajah merah yang telah bersembunyi di bawah laut untuk sementara waktu buru-buru muncul dari kepalanya dan berteriak ke arah Qin Lai. Teman kecil, jangan pergi. Jika kita bergabung dan melawan mereka, kita semua mungkin bisa pergi bersama. Orang lain muncul dan melakukan yang terbaik untuk menjaga Qin Lai tetap ada. Dia berharap Qin Lai akan berbalik dan bergabung dengan mereka dalam melawan serangan praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru. Orang-orang ini semua bersembunyi di dalam laut dan mengamati situasi sambil bersembunyi dari perburuan Asosiasi Bintang Biru. Tuduhan Qin Lai dan pembunuhan Kong Xiang memberi mereka semua kekuatan. Mereka berpikir bahwa dia tidak tahan dengan metode tercela Asosiasi Bintang Biru dan ingin membantu mereka melawan Asosiasi Bintang Biru. Namun, mereka tidak tahu bahwa Qin Lai baru saja membunuh Kong Xiang dengan benar dan mengambil cincin spasialnya untuk digunakan sebagai biaya perjalanan. Karena itu, dia mengabaikan teriakan orang-orang itu dan tidak peduli dengan nyawa mereka. Saat mengemudikan SWOT Lift Boat, dia menuju ke sumber bencana. Kakak Yun.
Kakak Yun, Kong Xiang sudah mati, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membunuh dan merampoknya. Ayo bunuh bocah ini dulu. Semua praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru berteriak dengan muram, mengendarai pedang daun perahu dan mencoba memotong Qin Lai untuk membalas dendam untuk Kong Xiang. Biarkan dia pergi. Pada saat inilah Qi Yun berteriak dengan suara yang dalam, menghentikan orang-orangnya dari mengejar Qin Lai. Dia berkata, pertama bunuh orang-orang yang bersembunyi di bawah laut. Qi Yun tampaknya memiliki rencana lain dalam pikirannya. Menurutnya, karena Qin Lai berani memasuki wilayah di mana pusaran air raksasa muncul sebelumnya, dia pasti tidak akan bisa keluar dari sana dengan cepat. Dia bahkan mungkin menghadapi bahaya besar. Mengingat hal ini, Qi Yun tidak terburu-buru. Qi Yun memiliki reputasi yang cukup baik di antara anak buahnya, dan karena dia telah mengeluarkan perintah ini, praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru hanya bisa mematuhinya. Oleh karena itu, mereka mulai mengawasi para penyintas dan dengan penuh semangat memburu mereka. Mengontrol perahu daun pedang, Qin Lai tersenyum dan mengambil papan roh yang terukir dengan diagram roh amplifikasi dari cincin spasialnya. Dia memasukkannya ke pusat energi di bagian belakang Sword Leaf Bot. Diagram roh amplifikasi ini menjadi tertanam di dalam slot seperti halnya batu roh. Hebatnya, itu memperkuat batu roh ke titik di mana perahu itu 30% lebih cepat dari sebelumnya. Qin Lai memperhatikan sumber energi di belakang dan menemukan bahwa energi roh di dalam batu roh jelas menipis pada tingkat yang lebih cepat. Perahu daun pedang di bawah kakinya sedikit lebih cepat daripada setiap perahu lain yang ditunggangi oleh para praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru. Ini akan memungkinkan dia untuk melarikan diri dengan tenang, dan bahkan akan mencegah praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru untuk mengejarnya bahkan jika mereka mau. 5 menit setelah dia meninggalkan medan perang, dia tiba di wilayah laut dari sebelumnya. Di permukaan laut yang telah kembali tenang, sisa-sisa pedang daun perahu bisa terlihat, tapi tidak ada satupun mayat yang mengambang. Qin Lai mengerti bahwa saat ini tidak ada mayat di permukaan karena pusaran air raksasa dari sebelumnya telah menelan semua orang. Tangan raksasa dari bawah laut. Qin Lai berdiri di tempat pusaran air raksasa pertama kali muncul dan mengerutkan kening sejenak, berpikir. Kemudian, mengelilingi seluruh tubuhnya dengan energi roh, dia terjun terlebih dahulu ke dalam air. Dia terjun langsung ke bawah. Hampir 100 meter kemudian, dia merasakan energi darah yang hampir mencekiknya. Energi darah ini sangat kuat bahkan melebihi tubuh asli Mang Wang. Dia melihat ke bawahnya. Di dasar laut, ada mayat raksasa tanpa kepala yang seluruhnya terbuat dari tembaga. Panjangnya sekitar 200 meter, dan diam-diam tergeletak di tempatnya. Pusaran air raksasa perlahan berputar di leher mayat tanpa kepala itu. Itu seperti rahang berdarah dan menganga yang mengancam akan menelan semua makhluk hidup. Mayat dewa, digantung di dasar laut, mayat setinggi hampir 200 meter itu benar-benar berwarna tembaga. Ini adalah mayat laki-laki dewasa yang hanya memiliki kulit binatang tebal yang melilit pinggangnya. Pria ini benar-benar berotot, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya tembaga metalik. Itu dipenuhi dengan energi menakutkan yang bisa memindahkan gunung dan membalikkan laut. Satu pandangan saja sudah cukup untuk membuat siapapun kagum dan hormat. Mayat dewa, menurunkan kepalanya untuk melihat mayat raksasa tanpa kepala ini, istilah itu segera muncul di benak Qin Lai. Dia tiba-tiba teringat ketika dia berada di dalam yang terakhir dari 12 pilar pola roh. Rasanya seolah-olah dia sedang kesurupan, setelah kembali ke tanah kuno. Dunia kuno yang jauh berisi raksasa yang sangat besar. Ketika para raksasa berjalan, seolah-olah gunung akan runtuh dan bumi akan hancur. Dengan kaki mereka di tanah dan kepala mereka di awan, gerakan anggota tubuh mereka saja sudah mengandung kekuatan yang mampu menghancurkan dunia. Setelah memeriksa dengan cermat mayat yang tenggelam ke laut, Qin Lai sampai pada kesimpulan bahwa itu mungkin salah satu makhluk mengerikan yang hanya ada di zaman kuno. Kepala mayat raksasa itu telah dipenggal dengan senjata tajam, dan tidak ada yang tahu kemana perginya. Tidak ada saraf atau pembuluh darah di leher mayat. Hanya ada pusaran air yang berputar. Jelas bahwa mayat tembaga raksasa ini adalah penyebab keributan yang mengejutkan dari sebelumnya, telah membentuk banyak pusaran air raksasa dan menciptakan gelombang pasang besar. Ini adalah mayat dewa yang sebenarnya 2 kali ukuran tubuh asli Mang Wang. Qin Lai mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tinggal di atas mayat dewa dan tidak berani menyelam lebih dalam, malah memeriksanya dari jauh. Dia tidak yakin mengapa, tetapi begitu dia melihat mayat ini, kata-kata, mayat dewa, segera muncul di kepalanya. Dia sepertinya mengenali makhluk purba ini, namun ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak dapat mengingat ingatan seperti itu. Mayat dewa tanpa kepala ini tergeletak tak bergerak di dasar laut, dan tidak diketahui berapa tahun sudah mati.
Namun, mayat itu jelas telah menyebabkan keributan barusan. Jadi, apakah mayat dewa ini benar-benar mati? Qin Lai tidak yakin. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Qin Lai menyentuh dahinya dan mengirim pesan jiwa ke Sueli. Keluar dan ambil napas. Sueli terbang keluar dari dahinya seperti gumpalan api berdarah. Jiwanya tampak agak kabur, jelas masih merasakan luka dari pertempuran terakhirnya. Api jiwa Sueli bergetar begitu dia muncul, dan dia segera merasakan aura daging dan darah keluar dari air. Itu sangat luar biasa sehingga bahkan dia terkejut dan ketakutan. Sungguh energi darah yang luar biasa. Darah yang mengerikan. Sueli segera menyadari keberadaan mayat dewa tanpa kepala. Mayat dewa. Tempat ini sebenarnya memiliki mayat dewa. Sueli berteriak kaget. Mata Qin Lai berbinar. Saat dia memutar energi rohnya, mengisolasi seluruh tubuhnya dari laut, dia berseru, "Senior Sueli, apakah kamu tahu dari mana asal mayat dewa tanpa kepala ini?" Sueli memasang ekspresi aneh saat bayangan jiwanya yang berdarah diam-diam duduk di bahu Qin Lai. Dia tidak segera bergegas ke bawah, dan sebaliknya dengan hati-hati memeriksa mayat di bawah sebelum menjelaskan, "Sekarang setelah kamu menyebutkannya, mayat-mayat ini memiliki hubungan yang rumit dengan pengadilan yang akan diadakan di Tanah Kekacauan. Apa yang membuatmu mengatakan itu?" Keingintahuan Qin Lai terusik. Suatu ketika seorang murid Sekte Artefak Surgawi sedang berlatih di wilayah laut dekat benua Visur Surgawi, dia secara tidak sengaja menemukan alam rahasia. Alam rahasia ini adalah tempat ujian akan diadakan, yang hanya mengizinkan praktisi bela diri di bawah alam pemenuhan untuk masuk. Dikatakan bahwa murid yang menemukan alam rahasia ini melihat kepala manusia raksasa di dalamnya. Dia langsung ketakutan sampai gila, dan dia tidak berani menjelajah lebih jauh. Kemudian, dalam kebingungan, dia meninggalkan dunia rahasia begitu saja. Ketika murid itu muncul, jiwa sejatinya kacau, dan dia berada di nafas terakhirnya. Sekte Artefak Surgawi menghabiskan banyak usaha sebelum dapat mengekstrak ingatannya sebelum dia meninggal. Baru pada saat itulah mereka tahu dia menemukan alam rahasia. Tidak diketahui apakah itu disebabkan oleh pintu masuk alam rahasia dibuka, atau karena muridnya menyentuh sesuatu di dalamnya, tetapi hanya dalam waktu setengah tahun, mayat raksasa tanpa kepala ini mulai muncul di lautan di sekitar Tanah Kekacauan, 5 benua. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya di bawah laut. Hanya diketahui bahwa, setelah mayat tanpa kepala ini muncul, mereka akan sering menimbulkan keributan besar seolah-olah mereka menderita sesuatu seperti kejang otot, menangkap dan membunuh semua makhluk hidup di sekitar mereka. Para ahli dari 9 kekuatan besar perak sepertinya tahu asal-usul mayat tanpa kepala ini dan menyebut mereka mayat dewa. Sebelum saya ditangkap di Sekte Artefak Surgawi, saya sudah mengetahui bahwa ada 7 mayat dewa raksasa yang muncul di berbagai wilayah laut. Setiap kali para elit dari 9 kekuatan perak besar menemukan mayat dewa ini, mereka akan segera bergegas. Saya mendengar bahwa 7 mayat dewa ini semuanya berada di bawah kendali mereka masing-masing. Ada banyak rumor yang mengklaim bahwa mayat dewa tanpa kepala ini terkait dengan ranah rahasia pengadilan. Mereka mengatakan bahwa 9 kekuatan perak besar mengadakan ujian ini agar murid-murid mereka mengetahui rahasia di balik mereka. Banyak orang mengatakan bahwa kepala mayat dewa ini berada di suatu tempat dalam alam rahasia yang disebut kuburan para dewa. Mereka mengatakan bahwa mayat dewa tanpa kepala ini telah muncul karena keinginan abadi mereka, dan mencari di sekitar alam rahasia untuk kepala mereka yang terpenggal. Sueli memandangi mayat dewa tanpa kepala dan berkata, tampaknya ini adalah mayat dewa ke-8. Karena mayat dewa ini belum berada di bawah kendali siapapun, mungkin baru saja ditemukan. Setelah dia selesai mendengarkan Sueli, Qin Lai memasang ekspresi terkejut dan bergumam, ini terkait dengan dunia rahasia. Dari kata-kata Sueli, tampaknya murid Sekte Artefak Surgawi pasti telah menyentuh sesuatu di alam rahasia ketika dia menemukannya, sehingga menyebabkan mayat dewa, yang tenggelam jauh di dalam laut, melayang ke atas satu persatu. Mayat dewa ini tampaknya memiliki naluri sisa saat mereka mencari alam rahasia dan kepala mereka yang hilang. 9 kekuatan perak besar mungkin menemukan sesuatu, itulah sebabnya mereka mengadakan ujian dan mengirim murid-murid mereka ke alam rahasia untuk menjelajahi misteri, makam para dewa. Saya juga mendengar bahwa, setelah diam-diam mengambil kendali atas mayat dewa ini, pasukan akan mencari sesuatu di tubuh mereka. Mata berdarah Sueli berkilauan, dan setelah merenung sejenak, dia bertanya, sudah berapa lama sejak terakhir kali dia mengamuk? Tidak lebih dari 1 jam, jawab Qin Lai. Sueli tiba-tiba menjadi tertarik saat dia berseru, di antara setiap amukan mayat dewa, ada jarak setidaknya 1 atau 2 hari. Ini akan menjadi waktu yang lama sebelum mengamuk berikutnya. Karena Anda berada tepat di sampingnya, Anda tidak bisa melewatkan kesempatan emas ini.
Cepat, lebih dekat dan lihat apakah kamu dapat menemukan sesuatu padanya. 9 kekuatan besar semuanya mencari sesuatu di mayat dewa. Qinlai tampak terkejut. Apa yang mereka cari? Aku tidak tahu, dan aku tidak yakin apakah mereka telah menemukan sesuatu, tetapi mayat dewa pasti memiliki sesuatu yang misterius pada mereka. Sueli mendesaknya untuk bertindak cepat. Baik, Qinlai tidak lagi ragu-ragu, dan dia perlahan mendekati mayat dewa besar itu sambil melindungi dirinya dengan energi roh. 10 menit kemudian, ketika dia hanya 10 meter dari mayat dewa, aura daging dan darah yang luar biasa terpancar dari luarnya, menyebabkan darahnya sendiri jatuh ke dalam kekacauan. Darah Qinlai mulai mendidih tak terkendali karena auranya. Sarafnya dan seluruh orangnya gemetar. Energi darah yang sangat kuat. Ini bahkan lebih menakutkan daripada energi di dalam Mang Wang. Qinlai berseru kaget. Mayat dewa ini mungkin sudah mati karena kepalanya telah dipenggal, tetapi untuk berpikir itu masih mengandung energi darah yang luar biasa. Jika itu hidup, betapa menakutkannya itu. Bahkan Sueli tercengang karenanya. Aku akan mengelilinginya terlebih dahulu dan melihat apakah dia memiliki sesuatu. Qinlai tidak berani mendarat langsung di kulit mayat dewa. Dia perlahan-lahan pindah 10 meter dari mayat dewa, dengan cermat memeriksa setiap inci mayat dari kepala sampai kaki. Setelah mengitari mayat dewa, Qinlai bergerak di bawahnya. Dia memeriksanya dengan cermat, tetapi tidak menemukan pernak-pernik atau barang acak pada mayat itu. Periksa lehernya, Sueli mendorong. Jadi Qinlai perlahan berenang ke arah leher. Ketika dia berada sekitar 10 meter dari leher mayat dewa, kekuatan penghisap jiwa yang kuat tiba-tiba meletus darinya. Seolah-olah ada tangan raksasa tak terlihat yang menarik jiwa Qinlai, menyeretnya ke pusaran air dalam upaya untuk memakannya hidup-hidup. Tidak baik, Sueli menjerit dan berubah menjadi sinar cahaya berdarah, segera melarikan diri. Dia menyelinap ke orb penekan jiwa dan berseru dari dalamnya, keluar dari sini. Dengan cepat, Qinlai ingin pergi, tetapi jiwanya menjadi sangat berat. Dia merasa seolah-olah dia ditangkap oleh tali yang tak terhitung jumlahnya, dan dia bisa melihat bahwa bayangan jiwa yang samar di dalam danau jiwanya sedang diekstraksi sedikit demi sedikit. Kekuatan penghisap jiwa pusaran air telah mengunci bayangan jiwanya, dan itu melesat keluar dari dalam pusaran air. Bayangan jiwanya perlahan ditarik dari danau jiwanya dan terbang keluar dari pikirannya. Air laut dengan liar berputar di sekitar leher mayat dewa yang terbuka. Kekuatan penghisap jiwa yang menakutkan terpancar dari pusaran air yang dalam. Wosh wosh wosh. Qinlai samar-samar merasa seolah-olah dia bisa mendengar ratapan rendah jiwa-jiwa jauh di dalam pusaran air. Dia tiba-tiba memiliki firasat yang sangat buruk tentang ini. Dia berpikir bahwa, jika jiwanya diseret ke dalam pusaran air yang melahap jiwa itu akan menjadi salah satu jiwa yang meratap di dalam pusaran air itu juga. Dia tidak akan bisa melarikan diri selama sisa hidupnya. Wajah Qinlai dengan cepat berubah ketika pikiran itu muncul di benaknya, dan dia tidak lagi bisa tetap tenang. Bom mendalam Terminator. Ledakan dengan bom mendalam Terminator. Sueli berteriak, mengingatkannya dari dalam Soul Suppressing Orb. Qinlai tiba-tiba menyadari. Memfokuskan semua kesadaran pikirannya, dia bergantung pada bayangan jiwanya dengan semua yang dia miliki, memperlambat kecepatan saat bayangan itu menjauh darinya. Sementara itu, segumpal niat pikirannya menusuk ke dalam cincin spasial seperti kilat. 3 bom mendalam Terminator tetap berada di sudut cincin spasial, tergeletak bersama dengan patung kayu yang ditinggalkan kakeknya. Pikirannya melilit bom mendalam Terminator, dan dengan goyangan pikirannya, sambaran petir yang menyilaukan melintas. Bola logam keperakan dan berkilau terbang keluar dari cincin spasialnya, dan disertai dengan gemuruh guntur yang rendah dan suara petir, itu jatuh seperti batu ke dalam pusaran air. Ledakan. Bom mendalam Terminator meledak, kilat yang menyilaukan dan guntur yang menderu langsung membunuh banyak aura jiwa yang aneh. Kekuatan hisap jiwa yang kuat yang berasal dari mayat dewa juga tiba-tiba menghilang. Sementara kekuatan tarikannya hilang untuk sesaat, bayangan jiwa Qinlai langsung kembali ke danau jiwanya. Seperti bendungan yang rusak, semua energi roh di dalam lautan roh dan tiannya mengalir deras ke setiap nadinya. Qinlai berenang menjauh dari leher mayat dewa secepat yang dia bisa, dengan kecepatan yang menyerupai kilat. Dia berhenti ketika dia berada beberapa ratus meter dari mayat dewa, mengambang di atas pusar raksasa itu. Dia tidak bisa lagi merasakan jejak jiwa yang melahap energi dari lehernya. Sebuah penghalang tembus cahaya es menutupi seluruh tubuh Qinlai. Dia berulang kali terengah-engah dari dalam penghalang energi roh beku, wajahnya pucat. Dia merasa beruntung telah lolos dari malapetaka tertentu. Pusaran air di sekitar leher mayat dewa ini baru-baru ini melahap banyak praktisi bela diri dari Blue Star Association dan kapal yang saya tumpangi.
Namun itu benar-benar mulai mencoba melahap jiwa lagi meskipun itu seharusnya tidak aktif. Qin Lai menarik napas dingin dan berseru dengan nada serius. Apa benda orang pembawa sial ini? Jiwa berdarah Sueli terbang keluar dari Soul Suppressing Orb lagi. Dia juga terkejut dengan kejadian barusan, dan berkata dengan serius, aku juga tidak terlalu yakin tentang kemunculan tiba-tiba dari mayat dewa ini dari dalam laut. Mayat-mayat ini terkait dengan alam rahasia makam dewa, dan 9 pasukan peringkat perak sudah mengendalikan 7 mayat dewa tanpa kepala ini secara rahasia. Mayat dewa ini ditemukan baru-baru ini, dan mungkin tidak akan lama sebelum dikendalikan oleh para elit pasukan peringkat perak untuk menghentikannya mengamuk lebih jauh. Qin Lai menyipitkan matanya dan menyaksikan mayat dewa berwarna tembaga di bawahnya. Merasakan energi darah mayat yang luar biasa dan menakutkan, dia berkata, jika kita dapat mengekstrak dan memperbaiki energi darah yang mengerikan dari mayat ini, maka itu bisa menjadi bantuan yang tak terbayangkan untuk budidaya seni roh darah. Berhenti bermimpi. Sueli tidak ragu-ragu untuk menjatuhkan pikiran itu. Lupakan dirimu bahkan jika tubuhku yang sebenarnya tidak dibunuh oleh Jiang Zuze dan berada di sini pada saat ini, masih tidak mungkin untuk mengambil darah dari mayat dewa ini. Sayang sekali kalau begitu. Qin Lai menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Ayo pergi. Kamu tidak bisa menggunakan benda ini, dan karena kami tidak menemukan apa-apa, sebaiknya kami pergi saja, saran Sueli. Saya rasa begitu. Qin Lai menghela nafas dan memutuskan untuk mundur. Dia telah berjalan sampai ke pintu kematian, dan hanya berkat ledakan bom mendalam Terminator dia berhasil melarikan diri dari pusaran jiwa di leher mayat dewa. Mayat dewa saat ini membuat Qin Lai khawatir. Dia merasa bahwa, dengan ranah dan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa mendapatkan manfaat apapun darinya. Saya lelah. Saya mungkin akan beristirahat cukup lama. Jika memungkinkan, bantu saya menemukan beberapa ramuan yang dapat menyembuhkan jiwa, kata Sueli lelah sebelum kembali ke orb penekan jiwa. Qin Lai juga bersiap untuk meninggalkan laut. Celepuk, celepuk, celepuk. Pada saat inilah Qin Lai mendengar suara benda menghantam air, dan saat mengangkat kepalanya, dia melihat mayat berlumuran darah dilemparkan dari atas. Melihat dari bawah laut, ia menemukan bahwa ada banyak praktisi bela diri mengenakan jubah merah darah yang telah memasuki laut selain mayat yang baru dibuang. Orang-orang ini bukanlah praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru, atau 9 orang yang pernah naik kapal yang sama dengannya dan beruntung bisa selamat. Sebaliknya, beberapa mayat yang dibuang ke laut jelas mengenakan seragam praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru. Sebuah kekuatan baru telah memasuki medan pertempuran. Pikiran itu melintas di benaknya, dan Qin Lai tidak hanya menahan diri untuk tidak muncul, dia bahkan berputar-putar dan pergi ke bawah mayat dewa sekali lagi, diam-diam bersembunyi di bawah pinggangnya. Qi Yun, kami harus banyak berterima kasih atas perjalanan ini. Ketika semuanya dikatakan dan dilakukan, saya pasti akan membalas Anda dengan baik, sebuah suara serak berdengung di bawah laut. Kedengarannya agak terdistorsi. Tianxing, kamu dan aku bisa dianggap saudara. Membantu Anda sama dengan membantu diri saya sendiri. Selama Anda ingat untuk melakukan apa yang telah Anda janjikan, semuanya akan baik-baik saja. Qi Yun juga terdengar agak aneh di bawah laut. Mayat dewa ini ditemukan baru-baru ini, dan aku merahasiakannya. Saya tidak melapor ke atasan saya dan hanya menunggu kedatangan Anda. Tenang, aku pasti tidak akan melupakan apa yang telah aku janjikan padamu. Seru pria itu. Dia menginstruksikan, lempar semua mayat segar ke dalam pusaran air itu. Qin Lai saat ini berada di bawah pinggang mayat dewa dan tidak bisa melihat apa yang terjadi di atas. Dia hanya bisa mendengar percakapan antara Qi Yun dan pria itu. Ada orang lain yang baru saja datang ke sini. Asal-usul anak itu tidak diketahui, tetapi kekuatannya cukup mengesankan. Perhatikan dan lihat apakah dia mati atau bersembunyi di suatu tempat, teriak Qi Yun. Saat Qi Yun berbicara, Qin Lai memperhatikan bahwa praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru yang baru saja terbunuh dilempar ke pusaran air di leher mayat dewa. Para praktisi bela diri yang mengenakan jubah merah darah secara bertahap menyebar saat mereka bekerja, mengelilingi mayat dewa raksasa ini dan mencari jejak Qin Lai. Perhatikan pusar mayat dewa. Ketika mayat dewa mulai mengamuk, kerutan pusarnya akan mengendur. Anda harus memperhatikan dan melihat apakah ada batu nisan di dalamnya. Pria yang disebut Qi Yun sebagai Tianxing, mungkin adalah pemimpin kelompok itu. Dia jelas tahu banyak tentang mayat dewa, dan ketika anak buahnya melemparkan mayat ke pusaran air di leher mayat dewa, dia dengan serius menginstruksikan mereka. Batu nisan. Qin Lai menjadi tertarik saat dia mendengarkan percakapan mereka. Dari informasi Sueli, dia mengetahui bahwa 9 pasukan peringkat perak besar memeriksa 7 mayat dewa dengan hati-hati setelah mendapatkan kendali atas mereka.
Mereka sepertinya sedang mencari sesuatu. Apakah orang-orang yang tiba secara diam-diam juga termasuk dalam 9 pasukan peringkat perak yang hebat? Apakah mereka juga mencari hal khusus itu? Mungkinkah batu nisan ini adalah target mereka? Seseorang di bawah pinggang mayat dewa. Suara kasar terdengar dari paha kiri mayat dewa itu. Anak itu benar-benar hidup. Qiu Yun tertawa dingin. Tianxing, kamu melanjutkan pekerjaanmu. Aku akan menangani anak itu sendiri. Oke. Qiu Yun mengenakan satu set baju besi roh yang menyerupai sisik ikan. Gelembung muncul di timbangan seolah-olah bernafas, memungkinkan Qiu Yun bernafas. Dia tidak membentuk penghalang cahaya pelindung di sekelilingnya dengan energi rohnya. Dengan armor roh ini saja, dia tidak hanya bisa bernafas di bawah laut, dia bahkan bisa berenang secepat ikan. Dibungkus dalam penghalang cahaya es yang tembus cahaya, Qin Lai tidak buru-buru pergi. Dia hanya diam menunggu di bawah pinggang mayat dewa untuk Qiu Yun tiba. Qiu Yun muncul, sosoknya diselimuti gelembung. Dengan gelombang trisula sepanjang 2 meter yang dibawanya, ia justru menyebabkan air laut terbelah dan membuka jalur ruang kosong untuknya. Qin Lai melihat pola sungai yang indah di trisula. Energi air yang berbeda terpancar dari trisula, dan tampaknya terus-menerus mempengaruhi air laut. Seolah-olah diaduk oleh trisula, energi roh air di dalam air laut kehilangan kendali, menyebabkan tekanan di sekitar Qin Lai tiba-tiba meroket. Tekanan air yang deras menghancurkan Qin Lai dari segala arah. Seolah menempel di dinding air, tekanan air meningkat ke titik di mana seluruh tubuhnya mulai sakit. Sebenarnya sulit untuk hanya menggerakkan otot. Energi roh yang saya kembangkan terkait dengan air laut. Di dalam laut, semua praktisi bela diri di alam yang sama denganku tidak punya pilihan selain mati, apalagi orang lemah sepertimu. Qiu Yun tertawa. 390.